perkenalan yang sangat baik. Jadi ini kebetulan kedua kalinya ya Bu ya, saya Iya. diundang. Mudah-mudahan terkait relevansi bahasan saya, karena nanti mungkin teman-teman juga menemukan bahwa oh, ini kenapa kita jadi ngobrol ini atau apa. Tapi semuanya berrelasi insya Allah ya. Mhm. Oke, saya izin membagikan screen saya dulu. Oh ya, saya full screen dulu ya. Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sudah segar pagi-pagi ini. Karena sebetulnya tidak terlalu pagi ya, ini kuliahnya jam 8. Saya ada kuliah yang lebih pagi lagi jam 7, dan saya sebetulnya punya pengalaman jadi ketika absen pagi jam 7.15, mahasiswa pada ngumpul, tapi pas cek Oh. tugas jam 8 kurang, mahasiswa pada kemana, saya panggilin nggak ada. Mudah-mudahan ini walaupun kameranya off, tapi semuanya menyimak dan bisa mengikuti ya, seperti Iya, itu. Dan ini mudah-mudahan. saya, betul, mudah-mudahan, amin. Saya ada disclaimer sedikit Bu, ini karena saya ada pisah PJJ juga dengan anak-anak juga sedang online. Jadi di spot ini di rumah saya kebetulan nanti sekitar setengah jam lagi akan ada selingan, ada iklan, ada Oh. penjual roti, terus nanti ada penjual Oh. hari, mohon dimaklumi Sama kalau ada sama. noise sama ya. Iya. Baik. Baik, Oh. kalau begitu saya akan mulai. Jadi hari ini terima kasih untuk Bu Mia dan SITH yang menghadirkan saya kembali di sini untuk bertemu dengan teman-teman. Hari ini saya akan membahas mengenai peran tren dan desain dalam siklus ekoproduk. Jadi kalau teman-teman kan bicara mengenai produk hijau dan green marketing, saya rasa dari silabus perkuliahan yang saya pelajari pun sudah sangat lengkap ya. Jadi saya akan memberikan wawasan yang mungkin saya rasa teman-teman sebetulnya sudah tahu, dan ini berlangsung di sekitar teman-teman mahasiswa di sini. Namun di sini saya akan mengingatkan dan mengaitkan relevansinya dengan apa yang teman-teman pelajari di mata kuliah ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Iya, nama saya Tiara Anissa. Ini data diri saya. Saya adalah staf pengajar di program studi Kriya. Jadi kalau bertanya, saya di Fakultas Seni Rupa di jurusan apa? Saya di program studi Kriya. Dengan majoringnya saya di tekstil. Walaupun saya mengajar keduanya, keramik dan tekstil, tapi saya dari kuliah S1 saya di tekstil, S2 saya di desain. Dan juga saya saat ini menjadi peneliti tren fashion Indonesia, yang mana sebetulnya ini kebetulan sekali, tepat seminggu yang lalu Bu, jadi umumnya saya cerita sedikit. Iya. Kalau di kelas sebelumnya, saya masih menjadi kandidat doktor ya Bu ya, untuk meneliti tren fashion. Kebetulan minggu ini, persis 1 minggu yang lalu, di jam yang sama saya lagi deg-degan menghadapi sidang terbuka Bu, Oh, alhamdulillah sudah alhamdulillah. terlewati. Oh, alhamdulillah sudah lulus berarti ya? Iya, Berarti ya selamat. alhamdulillah sudah lulus, terima kasih Selamat. Ibu. Begitu, jadi saat ini saya meneliti tren fashion dan gaya busana di Indonesia, juga saya meneliti wastra Indonesia, yaitu batik terutama. Itu saya juga memiliki keaktifan di luar pengajar, saya merupakan desainer dan juga co-founder dari beberapa brand berikut, walaupun sifatnya memang sedang cukup, kalau bisa dibilang lagi hiatus ya, seperti itu. Baik, yang akan saya coba ceritakan pertama kali, sebetulnya saya mencoba mencari pemahaman dulu mengenai siklus hidup dari produk. Namun yang saya ambil hanyalah contoh yang sifatnya general ya, mengenai produk life cycle, bahwa yang saya pahami dan pemahaman yang bisa saya simpulkan bahwa siklus hidup produk adalah proses yang dilalui produk sejak pertama kali diperkenalkan ke pasar sampai menurun dan hilang dari pasar. Ada tahapnya yaitu introduction, perkenalan, growth, pertumbuhan, maturity atau kematangan, hingga sampai akhirnya decline. Jadi ini adalah siklus hidup yang berlaku untuk hampir semua produk desain. Jadi bisa berlaku untuk busana, bisa berlaku untuk furnitur atau interior, seperti itu. Namun menurut sudut pandang pemasaran, produk tertentu mungkin ada dalam proses kematangan yang relatif lama, tapi dapat juga relatif singkat. Gitu. Produk tersebut mengalami faktor-faktor saturasi, meningkatnya persaingan, penurunan permintaan, hingga penurunan penjualan. Ini ada beberapa contoh grafik, 2 yang saya paparkan di sini. Ini adalah 4 stage normal dari introduksi sampai decline. Dan ini adalah pola difusi inovasi. Jadi kalau di siklus yang paling atas, life cycle-nya memperlihatkan siklus hidup secara general.
Sementara kalau difusi inovasi yang sebetulnya banyak digunakan di produk desain atau fashion, itu memperlihatkan ada peran-peran siapa saja sih sebetulnya dalam siklus hidup itu. Ada pembaharu atau innovator, ada early adopter, ada early majority, ada late majority, sampai akhirnya suatu produk atau suatu tren atau suatu gaya itu menjadi tertinggal atau sudah tidak digemari lagi. Berikutnya, ini posisi desain dalam siklus produk itu di mana ya? Nah, kurang lebih seperti ini ya, karena dalam satu siklus produk, suatu prosesnya itu tidak berlangsung secara linear, tapi berputar. Jadi posisi desain itu bisa ada di sebelum manufacturing, bisa sebelum distribusi, bisa setelah itu ada customer, setelah itu kehidupan si produknya mencapai akhir dan akhirnya harus didesain lagi. Namun kalau secara prinsip ada sekitar 7 tahap dari desain. Ya, jadi kalau misalkan bicara soal desain dalam siklus produk, tahap desainnya sendiri ada 7 tahap, yaitu yang pertama setting the goal concept, kita mau buat apa. Pertamanya kita mau membuat apa dulu sih, tujuannya kemana. Lalu setelah itu melakukan research, ini dari berbagai sumber ya teman-teman, jadi ini saya rangkum di 7 tahap ini. Setelah itu teman-teman menempuh penelitian atau meriset. Jadi dengan apa yang mau dicapai, kira-kira apa yang diperlukan, gitu. Kan di riset itu kan Anda mempelajari, mengumpulkan data, menyaring data, seperti itu. Lalu setelah itu dilakukan brainstorming, seperti itu. Jadi setelah data sudah dikumpulkan, datanya diapakan ya? Setelah itu coba dibuat aktualisasi awalnya secara sketsa. Itu digambar dulu sketsa, gitu. Setelah itu dari sketsa itu kan sudah memperlihatkan konsep awal, lalu konsepnya dikembangkan. Dari konsep awal dikembangkan, lalu setelah itu revisi, ini bukan revisi produk ya, namun revisi konsep. Jadi sebetulnya di sini ada perulangan lagi setelah mengembangkan konsep, kembalikan lagi ke awal. Sudah sesuai belum ya dengan si goal konsep di awal? Jika sudah sesuai, maka lakukanlah completion atau penyempurnaan atau sampai produknya sampai tahap lengkap seperti itu. Nah, berikutnya dalam desain sendiri saat ini ada beberapa sebetulnya kalau dari desainnya sendiri ada beberapa mazhab ya atau aliran atau kalau paham seperti itu. Namun kalau teman-teman sekarang sering mendengar design thinking, itu sekarang lagi menjadi bahasan yang seksi ya, atau seperti neuroscience atau apa. Nah, dalam desain semuanya relevan, namun salah satu acuan yang sering digunakan dan juga dianggap sangat-sangat relevan, dan ini sudah teruji karena everlast ya, dari mulai ditemukan atau diusulkan hingga sekarang, itu masih berguna, yaitu adalah prinsip good design yang dikeluarkan oleh Dieter Rams. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa desain yang baik, jadi good design itu kan diterjemahkan bukan desain yang bagus ya. Kalau bagus kan lebih ke excellent, lebih ke mungkin perbedaannya itu ya. Jadi kalau good design itu sebenarnya desain yang baik, desain yang memang sesuai seperti itu. Jadi gagasan dari Rams ini memunculkan bahwa kriteria baru dari desain itu adalah desain yang inovatif. Gitu. Walaupun mungkin teman-teman pernah mendengarkan memang tidak ada segala sesuatu di dunia ini pada masa sekarang sudah tidak ada yang betul-betul baru ya, karena there's nothing new under the same sun lah istilahnya seperti itu. Nah, namun inovasi ini memang bukan terkait pada penemuan seperti discovery atau invention seperti masa sebelumnya. Kalau masa-masa sebelumnya, periode-periode lalu, inovasi itu lebih kepada penemuan seperti penemuan mesin uap, katakanlah penemuan mesin tenun, lalu ada penemuan bola lampu seperti itu. Apa yang terjadi sekarang itu biasanya desain itu merupakan suatu pengulangan. Nah, dari perulangan itu ada modifikasi apa yang dibuat, itulah yang disebut dengan inovatif gitu. Jadi mungkin pada prinsipnya sama, secara bentuk sama, namun ada yang berbeda, ada imbuhan atau ada tambahan inovasi di situ. Desain yang baik pun adalah desain yang memiliki guna, useful gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar form follow function, jadi biasanya formnya atau bentuknya mengikuti functionnya. Jadi yang pertama tuh memang harus inovatif dulu. Harus berguna dulu. Gunanya jelas, setelah itu baru estetis. Itu estetis, indah, elok. Ini
Setelah mempertimbangkan gunanya, lalu mempertimbangkan estetikanya. Nah, desain yang baik pun harus dapat dipahami, harus terlihat jujur gitu. Jadi tidak terlihat menipu gitu ya. Jadi apa adanya seperti itu. Lalu desain yang baik pun tidak mencolok atau berlebihan, berdaya tahan lama atau awet, ya long lasting, dan konsisten dan teliti pada setiap detailnya. Karena tadi kembali lagi bahwa si desain yang baik itu memang harus useful. Jadi teliti sesuai dengan fungsinya. Ramah lingkungan, satu yang berlebihan gitu, bukan kayak satu produk itu harus memiliki multifungsi, tidak. Kita sebetulnya dalam bidang desain lebih, dan dalam prinsip dari Diterams ini lebih ditekankan pada desain yang minimal namun betul-betul sesuai dengan fungsi, sesuai dengan gunanya. Seperti itu. Ini beberapa contohnya yang bisa saya perlihatkan. Mungkin teman-teman pernah melihat juga, ini boleh di Google aja. Beberapa di antaranya adalah produk Brown. Brown ini adalah rancangan Diterams sendiri. Lalu ini adalah rancangan Stark, yaitu adalah saringan perasan jeruk. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah melihat gitu di toko atau teman-teman punya saringan jeruk yang normal itu kan bawahnya mangkok, ya. Mangkok itu kan sebetulnya fungsional iya, tapi tidak estetis gitu. Nah, ketika dibuat menjadi sesuatu yang estetis sebetulnya sudah menjawab gitu. Sudah menjawab gunanya masih ada inovasi, namun secara estetis pun dia layak gitu. Jadi kalau pas dilihat di dapur bukan semacam mangkok perasan yang setelah dipakai ditelungkupkan aja sudah selesai. Tapi di sini kita lihat di sini saja kalau misalkan bendanya atau produknya dipajang pun masih sesuai. Ini beberapa produk lainnya ya, termasuk kalkulator. Mungkin teman-teman yang merupakan pengguna iPhone mungkin akrab dengan yang diperlihatkan. Jadi prinsip-prinsipnya Brown ini juga prinsipnya Brown dan juga Diterams banyak digunakan di produk-produk Apple. Seperti itu. Kita percepat saja di sini. Nah, sebentar ini ada hilangnya. Nah, khusus dalam bidang yang saya dalami, analisis siklus hidup adalah alat kuantitatif. Jadi biasanya menganalisis siklus hidup itu terkait dengan alat yang sifatnya kuantitatif. Dapat digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu bahan atau produk. Seperti itu, memungkinkan desainer untuk menilai proses dan juga merancang keputusan untuk sebenarnya sustainability-nya seperti apa sih. Nah, desainer dalam hal ini di fashion atau tekstil yang sudah dapat menerapkan siklus hidup tersebut akan mempertimbangkan setiap tahap dalam proses material. Jadi kalau di tahapan ini sebagai contoh, di tahapan yang kami biasa lakukan itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan sustainability mulai dari tahap pemilihan serat tekstilnya, juga penggunaan tekstilnya, hingga akhirnya bagaimana pembuangan dari produk tersebut. Hal ini sebetulnya yang kami lihat itu masih susah untuk diupayakan secara besar oleh produksi besar atau manufaktur, dan ini sangat-sangat mungkin diterapkan di yang sifatnya memang masih apalagi produk ria ya seperti itu, yang produknya skala kecil. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini adalah ilustrasi dari Alice Payne bahwa life cycle seperti ini. Jadi dari sini, dari production, desain, dari textile production, dari bahan mentahnya, desainnya seperti apa, produksinya seperti apa, distribusi, retail, lalu setelah digunakan itu mencapai grave ya, grave itu nisannya ya, jadi dianggap sudah mati. Namun sekarang sudah dimungkinkan dengan fenomena yang kita hadapi sekarang juga, dan bagaimana kesadaran konsumen bahwa sekarang siklus hidup dari suatu garment atau dari suatu produk fashion itu harus lebih panjang. Jadi prosesnya diulang kembali. Ada reuse, ada recycle, seperti itu. Lalu kalau misalkan ini cradle to cradle, consumer punya responsibility untuk memikirkan juga bagaimana sih setelah produk itu selesai digunakan, kalau misalkan itu baju, kalau misalkan udah bosan dipakai terus seperti apa? Apakah mau dikasih ke orang atau di reuse, atau misalkan diberikan ke pihak-pihak yang memang bisa memanfaatkan ulang si baju tersebut gitu. Jadi ini pun mencegah penumpukan sampah yang sifatnya memang sampah baju, bukan limbah dari produksi. Seperti itu.
Kita berlanjut lagi. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi dalam beberapa tahun ini kita bisa melihat, bukan beberapa tahun ini ya, mungkin kalau teman-teman di sini lahir sudah menghadapi, ketika lahir sudah tahu bahwa di dunia ini ada industri-industri fashion besar seperti itu, yang kalau diistilahkan adalah merupakan fast fashion, yang maaf sebentar. Jadi geraknya sangat-sangat cepat untuk memproduksi dan juga mengeluarkan tren terbaru dan mengeluarkan produk-produk baru. Ini beberapa contohnya fast fashion. Jadi memang produk-produk ini yang mudah diakses seperti itu. Terus mudah ditemukan dimanapun. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman pergi ke pusat perbelanjaan, mudah sekali menemukan merek-merek seperti ini, Uniqlo, Zara, H&M, Mango, seperti itu. Dan juga kalau memang tidak secara offline, secara online pun jasa titipnya sudah ada di mana-mana. Dan dari website resminya pun tersedia, seperti itu. Namun dengan kemudahan ini justru kita lihat siklusnya itu semakin cepat. Begitu. Dan juga jika dilihat, nah barang-barang ini mungkin kalau di Indonesia tidak affordable ya, karena pusat perbelanjaannya di bawah mall masih ada department store, masih ada produk lokal. Mungkin kalau sebelumnya, masa-masa sebelumnya masih ada produk grupnya Jogja atau Lia atau produknya Matahari, seperti itu. Namun secara global ini kan bisa ditemukan dimanapun. Nah, produk-produk fast fashion tadi walaupun terlihat terjangkau, walaupun terlihat mudah diperoleh, namun bukan berarti tidak memiliki dampak terhadap lingkungan. Salah satunya itu yang teman-teman mungkin pernah dengar ya beberapa waktu lalu, masalah microfibers. Ini bisa dilihat di sini bahwa microfibers, microplastik itu memang menjadi salah satu material yang diakibatkan oleh produksi tekstil atau produksi fashion secara besar. Ini eksesnya kemana? Ke lingkungan, ke udara, ke laut, atau ke air, atau ke saluran pembuangan, dan lain sebagainya. Dan salah satunya kalau di fast fashion sendiri, salah satu titik balik atau salah satu momentum yang menjadikan kebanyakan orangnya secara luas di dunia itu memang menyadari, oh ternyata ini tuh berbahaya. Oh ternyata apa yang kita gunakan, baju yang kita gunakan, merek yang selama ini kita banggakan, gitu. Kita menggunakan Zara, menggunakan H&M, pakai Topshop, ternyata tidak seetis itu loh, karena ada salah satu peristiwanya itulah runtuhnya bangunan Rana Plaza. Nah, Rana Plaza ini coba kita lihat ya, ini bukan plaza S Plaza, jadi bangunannya pun bukan bangunan yang layak seperti pabrik yang strukturnya betul-betul dipikirkan, ini seperti bangunan setengah jadi. Jadi sebelumnya sudah diperingatkan bahwa bangunannya sepertinya akan runtuh karena ada goyang dan ada konstruksi yang terlihat seperti apa ya? Jadi ada material-material bangunan yang memang sudah terlihat lepas gitu kayak keropos, tapi itu tidak dipedulikan hingga akhirnya pada pagi-pagi hari ini di Bangladesh ya, Rana Plazanya itu, si plazanya runtuh dan ternyata baru ketahuan di situ yang tewasnya sekitar 1.000 orang lebih, yang luka-lukanya 2.500 orang, dan baru diketahui bahwa plaza sekecil ini, bangunan sekecil ini menampung orang sebanyak itu. Dan memperlihatkan juga bahwa oh ternyata si infrastruktur di dalam bangunannya pun memang sama sekali tidak dipikirkan, dipikirkan sirkulasi udaranya, jarak antara pekerjanya, bahwa pekerja itu harus mendapatkan sirkulasi udara yang layak, dia pun harus dapat personal space untuk bekerja, tidak dipikirkan. Nah peristiwa ini pun menggiring kepada gerakan yang selanjutnya, mungkin teman-teman juga sering mendengar, yaitu eco-fashion. Eco-fashion di sini memang produknya diarahkan kepada yang sifatnya environmentally friendly seperti itu. Beberapa material, beberapa karakteristik dan kriterianya itu adalah menggunakan material yang organik seperti itu. Prosesnya yang lebih etis gitu. Dan kalau misalkan melibatkan pekerja, berarti pekerjanya harus dibayar secara etis. Maaf. Materialnya harus sustain, diupayakan menggunakan bahan pewarna yang sifatnya natural untuk mengurangi interaksi antara manusia pekerjanya dengan synthetic dyes. Dan juga fair trade, jadi harganya harga yang layak, yang sudah disetujui. Lalu ini prosesnya juga environmental friendly,
dan juga ketika membayar upah pekerja, upahnya yang wajar, benda-bendanya atau produk-produk yang dihasilkan harus biodegradable dan juga harus dapat di-recycle seperti itu. Itu mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya. Lalu secara labeling juga harus diupayakan. Kalau beberapa waktu lalu ya mungkin 10 tahun lalu gitu, benda-benda fast fashion atau benda-benda yang biasa kita temui itu banyak tidak terlalu mengindahkan, jadi mengabaikan label-label. Jadi mereka naruh berapa persen polyester, berapa persen katun. Kadang sesuai, kadang tidak. Nah, kalau sekarang label ini juga memang harus diatur. Jadi kalau di merek-merek atau di brand-brand besar memang sudah memperlihatkan perawatannya seperti apa, komposisinya seperti apa. Kalau misalkan memang dia akan degradable, bisa degradable secara mandiri, akan berapa tahun seperti itu. Atau seperti apa kalau misalkan memang disarankan untuk digunakan kembali atau apa, itu biasanya dicantumkan di labelnya. Berikutnya, nah ini pun si eco fashion tadi menggiring pada konsep berikutnya yang disebut sebagai ethical fashion atau ethical textile concept. Jadi di sini memang bukan hanya dari produksi atau manufakturnya saja, tapi dari cultivation-nya, dari penanamannya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita bicara soal si green product yang relevan dalam textile atau fashion, bukan hanya bicara oke, produknya harus seperti apa nih, harus green gitu. Tapi dari si materialnya sendiri sudah sesuai atau belum, seperti itu. Sini ya, ini prosesnya yang biasa ditemui. Nah, secara lengkapnya ini. Jadi harus etis terhadap nature atau environment, bahwa ada final waste management dan juga ada penggunaan dyes atau pewarna yang safe. Ini pun terkait dengan etik cultural background. Ini yang sekarang banyak digalakkan, mungkin teman-teman pun kalau mengingat sekitar 10 tahun lalu ya, 10 tahun lebih lalu, ada pengakuan atau rekognisi dari UNESCO terhadap batik Indonesia. Nah, batik ini kan sebetulnya adalah salah satu kekayaan budaya, artefak tradisi. Nah, ternyata batik ini kan sesuai dengan kalau batik-batik tertentu ya, bukan tekstil bermotif batik, namun jika dikembalikan kepada ethical fashion itu ternyata sesuai seperti itu. Kayaknya mungkin bisa ditemukan juga teman-teman banyak mengenali. Nah, ini yang ethic to consumer, jadi memang dari produksi sampai akhirnya harus dilihatkan supaya konsumennya juga menjadi lebih aware terhadap ternyata memang si value ada value di balik proses penciptaan atau proses desainnya. Ini ethic to labor tadi sudah dijelaskan ya. Nah, contoh-contohnya, sebelum contohnya ada Direction of Sustainable Fashion Concept. Nah, jadi penciptaan produk-produk fashion khususnya yang tadi saya jadikan contoh, ini ada beberapa tahapan atau ada beberapa arah. Jadi mulai dari tadi ketika terjadi peristiwa tadi, maka dan sebelumnya ya sebetulnya ini sustainable ini sejarahnya cukup panjang, namun tahun 2013 itu memantik apa yang disebut sebagai sustainable fashion concept. Lalu ke eco fashion, lalu ke slow fashion, lalu ke ethical fashion. Dan sampai konsep-konsep berikutnya. Walaupun pada tahun ini 2021 memang secara keberlangsungan slow fashion, ethical fashion itu masih relevan dan masih terus digaungkan karena pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa memang baru sampai tahap produsennya yang berusaha untuk ethical, tapi konsumennya terutama di Indonesia ya saya boleh bilang memang belum sepenuhnya aware, hanya kalangan-kalangan tertentu yang paham. Nah, tapi apa sih kuncinya kalau misalkan sustainability ini mau dikembangkan atau mau diterapkan? Kuncinya sebetulnya apa yang membuat itu possible? Nah, ini yang akan saya kaitkan dan akan saya mulai terangkan terkait sama judul tadi ya. Jadi kalau tadi kita sudah bicara soal sustainable design, kita bicara soal green product. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan dari sisi wawasan yang akan saya coba berikan ke teman-teman. Nah, kalau kita ingat, sebentar saya minum dulu ya. Jadi, beberapa tahun ini ada kecenderungan pemilihan, ada kecenderungan preferensi. Ini teman-teman yang merasa sesuai boleh ngangguk-ngangguk ya, atau boleh memilih kalau bisa, boleh merasa. Nah, ada kecenderungan pemilihan potongan gaya rambut.
seperti ini. Ini mungkin kalau zamannya saya sama Bumia dulu ya, yang populer atau yang diidolakan itu ada yang disebut dengan Demi Moore. Lalu di masa sesudahnya ada Jennifer Aniston dengan rambut bobnya. Mungkin kalau yang teman-teman sekarang lebih related itu seperti potongan bob pendeknya Dian Sastro beberapa tahun lalu atau poninya Isyana Saraswati. Seperti itu. Lalu mungkin teman-teman juga relate yang perempuan terutama ya dengan pilihan seperti pilihan menggunakan lipstick atau pewarna bibir. Ini mungkin aneh, ada warna ungu, ada warna hitam, ada warna coklat, tapi banyak yang menggunakan lah ini. Walaupun ada yang bilang, oh, ini kayak keracunan. Wah ini lagi mau kemana sih, kayak mau cosplay atau mau kayak Halloween. Tapi ini sebetulnya betul-betul digunakan. Gitu. Atau mungkin beberapa tahun ini teman-teman juga mengenal istilah glossy lips atau ombre lips. Nah, ini juga kan termasuk beberapa yang kita lihat ya. Dan kita seliweran lah gitu. Seliweran kita lihat, oh ternyata kecenderungannya ada yang menggunakan lipstick full, ada yang menggunakan lipstick berkilau, ada yang menggunakan ombre. Seperti itu. Nah, pilihan itu juga kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya terkait dengan tubuh manusia. Salah satunya adalah gigi. Gitu, bahwa kalangan selebriti memilih untuk memvenir giginya, bahkan tidak saja perempuan tapi juga laki-laki. Atau juga bahkan dalam terkait dengan penampilan itu ada pilihan untuk menggunakan filler atau botox atau apalah sebut saja. Itu ya. Jadi hidungnya dirapikan, bibirnya dirapikan, pipinya ditarik, dikencangkan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pilihan-pilihan ini juga terjadi pada ada kaitannya pada perubahan ini gitu. Pada tahun 60-an kecenderungannya yang cantik itu yang lurus-lurus aja. Nah, tahun 90-an mulai bergeser nih, yang ada bentuk-bentuk pinggangnya itu adalah yang cantik. Atau secara normatif adalah bentuk tubuh ideal, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ternyata kecenderungannya berubah nih. Jadi seperti Queen Bee nih, Beyonce, itu ternyata yang curvy itu yang lebih relevan dengan norma kecantikan saat sekarang. Nah, pilihan-pilihan itu pun berlanjut pada sesuatu yang sifatnya bisa dimiliki atau dibeli. Seperti tas. Ini contohnya beberapa seleb yang memiliki koleksi Hermes. Seperti ini. Ataupun terkait dengan pilihan tontonan. Atau pilihan apa yang kita saksikan. Mungkin kalau ini yang lebih relate sama teman-teman ya, nonton Netflix, atau nonton Viu gitu, nonton Korea, nonton drakor. Ini memang acuannya rada lama ya, harusnya ini pakai yang lebih baru ya. Sweet Home ya yang baru itu, atau teman-teman mengikuti yang lain, atau siapa? Saya lupa, itulah pokoknya. Atau beberapa tahun lalu saat pilihannya adalah tontonan ala Taiwan selain Korea, atau ternyata telenovela, atau ternyata masih sitkom Hollywood, atau mungkin Jepang. Itu pun yang sifatnya variety show atau reality show yang sekarang banyak ditonton, yaitu Keeping Up with the Kardashian. Nah, apa yang saya jelaskan tadi itu terkait dengan apa sih? Nah, apa yang kita tonton, apa yang kita pilih, apa yang kita lihat, apa yang orang lain pilih, tapi kita melihatnya itu menggambarkan suatu budaya visual. Nah, budaya visual itu menunjukkan adanya identitas konsumen di satu lingkungan spesifik. Nah, itu juga memperlihatkan ekspresi atau pilihan gaya hidup atau sikap perilaku seseorang. Yang sebetulnya kalau disimpulkan itu adalah tren, teman-teman. Jadi perubahan, dinamika, pergeseran itu kita bicara tentang tren sebetulnya. Tren itu karakteristiknya dia datang dan pergi, tidak menetap ya. Seperti tadi lipstick ada yang full lips, ada yang ombre. Kalau misalkan teman-teman sekarang masih pakai full lips, mungkin sudah dibilang oh itu udah nggak trendy itu, udah lewat masanya. Karena ya itulah tren itu datang dan pergi. Dan tren pun bergeser, berputar atau bergerak. Jadi geraknya bisa kecil, bisa sedikit, ataupun bisa memang sifatnya kontras seperti itu. Dan juga tren itu bergantung pada interpretasi dan penilaian masyarakat. Kembali lagi pada contoh yang tadi ya, contoh yang norma kecantikan atau gaya tubuh ideal atau bentuk tubuh ideal. Jadi apakah yang dibilang atau yang diinterpretasikan sebagai cantik itu yang tubuh yang lurus atau tubuh yang curvy seperti itu. Nah, ini memperlihatkan bahwa tren itu sebetulnya bisa dibuat dan juga bisa coincidence atau terbuat. Contohnya, ini adalah beberapa faktor yang mendrive tren, tapi saya tidak akan bicara ke sini ya, kita lewat aja. Ini beberapa contoh yang constructed
Jadi karena normanya adalah tubuh yang curvy atau berbentuk, nah kan sebagian orang tidak bisa atau tidak memiliki bentuk tubuh itu. Namun si busana atau fashionnya, mungkin kalau teman-teman yang perempuan khususnya melihat beberapa tahun lalu, ada kecenderungan, oh ada kebaya atau blus itu potongannya piplam. Nah piplam itu yang seperti ini ya, yang di pinggangnya itu mengembang. Nah ilusi yang ditimbulkan itu adalah sebetulnya membentuk tubuh berisi di bagian pinggang, seperti itu. Acuannya siapa ya? Ini Mbak Kim ini. Tante Kim atau Mbak Kim ini. Atau yang coincidence, beberapa tahun lalu Presiden Joko Widodo, maaf ya ada tukang roti, nah Presiden Joko Widodo memberikan pidato terbuka. Nah di pidato ini sebetulnya Pak Presiden itu meminjam jaket dari anaknya. Anaknya adalah oknum yang sekarang sedang banyak disebut ya, sedang happening, Kaisang itu. Nah ini sebetulnya adalah jaket Zara, punya Kaisang, tapi ketika digunakan dianggap sebagai preferensi dari si Presiden Joko Widodo dan akhirnya menjadi viral. Gitu. Dan ini diikuti oleh banyak orang. Nah, itu yang dinamakan juga sebagai tren. Gitu. Bahwa sebetulnya Zara sudah memproduksi ini dari beberapa tahun sebelumnya, tapi dia tidak menjadi tren sebelum dia dipopulerkan. Atau yang berikutnya adalah kaftan Syahrini. Gitu, teman-teman pernah dengar ya. Kaftan sudah ada, kaftan itu sudah merupakan salah satu busana kalau bisa dibilang tertua ya, karena memang tidak berjahit, sebelumnya memang tidak berjahit, jadi kayak kain panjang dilipat lalu dibolongin, kurang lebih seperti itu. Nah, secara struktur ini busananya sudah lama sekali, namun ketika dipopulerkan Syahrini dia menjadi tren gitu, dan namanya pun sudah bukan kaftan Mesir, kaftan Arab atau apa, tapi jadinya kaftan Syahrini itu pada tahun 2010 awal. Ini juga terjadi kayak dikaitkan lagi dengan tren yang sebetulnya berlangsung sekarang ketika konsumen sudah paham mengenai konsep sustainability, sehingga konsep rewear trend menjadi salah satu tren yang happening. Ini Elizabeth Banks namanya, seleb ini menggunakan busana yang sama walaupun sudah 6 tahun berselang. Nah, dalam fashion hal ini tidak lumrah. Karena dalam fashion itu kan yang diagungkan itu sesuatu yang baru, sesuatu yang ada newness apa sih, ada inovasi apa sih. Nah, ternyata seleb-seleb yang merupakan pelopor atau trendsetter ini sudah berani mendobrak seperti itu. Bahwa yang baru itu memang tidak harus selalu yang baru, tapi justru mereka ini yang jadi agent untuk memperkenalkan bahwa ya rewear itu bagus loh, rewear itu keren loh. Bahwa busana itu jangan cuma satu siklus hidup busana itu tidak mati saat sekali digunakan, namun gunakanlah lagi. Seperti itu. Ini juga terjadi pada Jane Fonda, ini juga sama, kalau nggak salah ini belasan tahun ya selang waktunya. Jadi ini pun turut menguatkan ya, seperti ini kan seleb ya, tapi kalau kita yang kayak ya seleb aja bisa menggunakan berulang-ulang, kenapa kita harus sering beli baju? Nah ini pada Om Joaquin Phoenix ini. Joaquin Phoenix ini menggunakan suit yang sama, jadi pakai setelannya sama, setelan McCartney. Nah, dengan desain-desain yang tepat, jadi setelan ini memang pas untuk digunakan di beberapa kesempatan. Walaupun kalau laki-laki memang tidak begitu banyak kelihatan ya. Kalau misalkan dia pakai tuxedo yang satu atau setelannya satu dengan yang lain mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi ini pun ya para seleb ini turut menjadi salah satu agent gitu. Jadi ya memang yang keren itu nggak harus selalu hari ini saya pakai Stella McCartney, besok saya pakai Ralph Lauren, atau misalkan besoknya saya pakai Givenchy gitu. Jadi ya gunakanlah yang sama untuk beberapa kesempatan. Nah ini juga mungkin yang teman-teman lihat ini, mohon maaf ya saya tidak pakai contoh Meghan Markle karena Meghan Markle tidak, walaupun sedang happening tapi tidak berbicara atau tidak sesuai dengan konsep ini. Yang saya gunakan contohnya adalah Kate Middleton. Nah, ini juga termasuk berbeda ya, mungkin kalau pendahulunya, late ibu mertuanya dulu sebetulnya adalah fashion icon dengan menggunakan segala sesuatu yang baru. Nah, Kate Middleton ini justru berbeda, dia menggunakan fashion atau menggunakan busana yang sama berulang-ulang. Jadi 2011, 2014, 2016, jadi bedanya udah berapa tahun ini digunakan berulang-ulang. Seperti itu. Jadi ada tren itu, juga ada tren yang menggeser, seperti tiba-tiba terjadi salah satu peristiwa dunia yang sekarang kita hadapi, makanya kita tidak di ruang kuliah sekarang ya, kita ada di Zoom, ada ini, namun ada respon. Jadi begitu ada salah satu trend driver tadi, yaitu peristiwa dunia, ada respon dalam fashion. Nah, seperti ini. Sebetulnya si desainer ini namanya Christian Siriano memang menggunakan atau memang mendesain ball gown seperti ini. Namun di saat sekarang
rasanya ini lebih relevan dan wacananya tuh menaikkan bahwa ternyata desainnya Christian Siriano itu sesuai banget nih buat kondisi COVID gitu. Karena dengan ball gown ini memang orang jadi terpaksa physical distancing seperti itu. Atau dengan pemanfaatan atau dengan inovasi masker-masker seperti ini. Ini tahun lalu ya, ini Lady Gaga di event, saya lupa, American Music Award kalau nggak salah. Jadi dia ada 9, jadi ada 9 busana dan menggunakan masker yang berbeda-beda. Nah, ini juga salah satu respon di Indonesia ya saat masker ini happening dan menjadi salah satu kebutuhan dasar ya. Jadi kalau sekarang, kalau misalkan teman-teman dulu belanjanya lipstik gitu, teman-teman yang perempuan belanja lipstik, kalau sekarang belanjanya masker. Jadi maskernya seperti apa sih yang bagus? Ini beberapa contoh yang diperlihatkan di busana pernikahan. Nah, ini memperlihatkan bahwa ketika bicara desain, ketika bicara green design atau desain apapun, memang harus terkait dan harus selalu sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi atau fenomena-fenomena yang memang sedang berlangsung di sekitar kita. Seperti itu. Bahwa di masa sebelumnya yang tadi saya sebutkan, orang belanjanya di Matahari, orang belanjanya di Jogja, atau orang belanjanya mungkin di Sogo, di Rimo, dan lain sebagainya. Kalau sekarang perubahannya adalah, terutama dengan masa pandemi ini, orang belanjanya udah bukan mengandalkan sesuatu atau mengandalkan toko-toko offline. Sekarang beralih ke online. Nah, yang berperan sekarang pun sudah bukan seleb TV, sudah bukan seleb yang adalah musisi atau pemain film. Sekarang acuan atau trendsetternya sudah berubah, sudah ke arah influencer. Gitu. Nah, influencer ini mungkin teman-teman pernah dengarnya, influencer ini selebgram, vlogger atau tidak. Tidak, ini influencer atau panutan secara luas ya. Jadi influencer ini memang dilekatkan pada orang-orang yang sebetulnya mereka secara tidak langsung adalah agen marketing. Seperti itu. Apakah mereka seleb, apakah mereka selebgram, apa mereka adalah vlogger, fashion vlogger atau apa. Tapi mereka merupakan opinion leaders. Jadi mereka yang menggiring opini dan sebetulnya tidak memiliki kemampuan. Jadi mereka tuh bukan marketing yang jago koar-koar gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di Instagram atau di Twitter, itu mereka menggunakan benda atau produk desainnya, lalu mereka ini akan kalau sekarang istilahnya mereview, memberikan review, memberikan feedback positif, memberikan testimonial. Kalau sekarang kan yang diagungkan adalah review dan testimonial. Nah, mereka ini yang merangkai word of mouth gitu. Jadi, ketika si selebgram atau influencer ini pakai gitu ya, mungkin sebetulnya dia bukan seleb ibu kota. Mungkin sebetulnya dia adalah katakanlah orang misalkan dia berasal dari provinsi bukan Jawa gitu ya. Sekarang juga banyak yang bermunculan influencer-influencer di Indonesia justru memang bukan dari Pulau Jawa saja. Nah, namun pesan yang dia gunakan dengan menggunakan sesuatu itu justru lebih nyampe. Gitu. Ini baju yang saya gunakan tuh enak banget loh. Gitu. Bahwa baju yang saya pakai itu mengikuti bentuk tubuh, adem atau apa. Nah, pesan-pesan itulah yang sebetulnya menjadi alat marketing. Seperti itu. Nah, trennya seperti itu sekarang pemasarannya, bahwa tidak perlu mencetak billboard besar-besar ya, walaupun masih ada yang melihat billboard, seperti kalau teman-teman pernah melihat, kalau sekarang trennya lagi tren sinetron Ikatan Cinta, mungkin teman-teman pernah lihat ya, atau mama, atau pernah nemenin mama atau neneknya. Nah, di sinetron-sinetron itu kan terlihat tuh billboard-billboard yang ada cetakan iklannya. Nah, untuk segmentasi tertentu itu masih digunakan. Tapi kalau untuk yang sifatnya konsumen yang lebih well educated dan juga memiliki pasar yang besar antara milenial akhir sampai generasi Z, itu sebetulnya konsep yang sesuai itu adalah si word of mouth itu. Seperti itu. Bahwa kita lebih percaya ketika si seleb tweet itu bilang apa dibanding lebih percaya pada media atau pada website berita seperti itu. Nah, ini saya coba ilustrasikan ini ada contoh buzz marketingnya atau word of mouth tadi. Jadi kalau di sini saya contohkan Andin, ya teman-teman juga sudah mengenal ya, Andin itu yang namanya penyanyi, influencer juga, terus fashion influencer juga, terus sekarang jadi motherhood influencer juga. Nah, di sini si influencer itu menggunakan atau melakukan photoshoot ini dengan memperlihatkan menggunakan tenun Sumba.
Nah, tenun Sumba ini sebetulnya sudah diketahui belum sih? Sudah diketahui. Dan tenun Sumba ini sudah ada sejarahnya dari ratusan tahun yang lalu. Namun, sebelumnya ini si tenun Sumba ini anggaplah belum terkenal. Seperti itu. Mungkin teman-teman baru tahu tenun Sumba saat buka buku, saat ke pameran kriya atau kerajinan, atau melihat orang-orang dari segmentasi tertentu yang memang menggunakan kain sebagai busana keseharian. Nah, saat digunakan oleh Andin yang adalah influencer, lalu diberi keterangan bahwa ini tuh dari mana sih? Ini tuh siapa sih? Nah, prinsip inilah yang diterapkan atau ditiru oleh pengikutnya, diadopsi, diunggah ulang. Jadi di sini ternyata sistem marketing atau pemasaran produknya seperti ini, gitu. Dan sebetulnya lebih terbukti bahwa metode ini sebetulnya lebih green dan lebih sustain. Keberlangsungannya terukur, gitu. Kalau misalkan cara seperti ini, tahap-tahap ini ternyata pas dia digunakan influencer, ada yang meniru. Nah, ketika dia digunakan dan tidak ditiru, itu mungkin bisa dilihat sebagai fail marketing mungkin seperti itu. Dan ini juga lebih green ya, karena tidak perlu mencetak flyer, tidak perlu mencetak billboard, tidak perlu mencetak spanduk, apalagi yang sifatnya alat-alat marketing yang sifatnya sudah lebih klasik atau konvensional. Sekarang sifatnya online saja. Ini adalah marketing jenis baru yang memang lebih menjanjikan dan lebih digunakan saat ini. Nah, kalau ini kita bicara dari produknya yang green. Jadi kalau tadi pemasarannya, kalau sekarang ini produknya. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa artefak-artefak budaya dan artefak-artefak tradisi Indonesia itu sebetulnya sesuai dengan konsep ethical fashion tadi. Nah, namun memang tidak semuanya mencuat ke permukaan. Dan katakanlah kalau contohnya adalah batik ya, batik tulis itu jauh lebih mahal daripada batik cap. Apalagi jika dibandingkan dengan kain-kain bermotif atau kain-kain printing bermotif batik, itu tidak apple to apple gitu. Yang satu harganya bisa 1 juta lebih, yang satu harganya bisa katakanlah 30.000 per meter gitu. Jadi sebetulnya konsumen pun tidak bisa disalahkan ketika memiliki preferensi yang lebih murah atau terjangkau. Namun di sini ternyata jenis marketing yang baru yaitu influencer tadi dan memang full online itu mengakibatkan mungkinnya si fenomena-fenomena pengangkatan artefak tradisi itu menjadi sesuatu yang jadi lumrah gitu. Ini juga membentuk semacam pola pikir baru pada anak-anak muda bahwa ternyata memang menggunakan produk yang green itu jauh lebih baik daripada menggunakan produk yang sifatnya manufacturing. Seperti itu. Kalau tadi contohnya adalah Kana Goods ya, mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa satu kimono ini kalau nggak salah harganya 2,4 kalau nggak salah ya. Untuk scarf ini tuh harganya 300-an kalau saya tidak salah. Saya belum update lagi harganya. Nanti bisa dicek ke website atau ke Instagramnya. Dan ini adalah sejauh mata memandang. Jadi kembali lagi pada konsep ethical fashion, yang prinsipnya adalah sustainable fashion atau sustainable textile. Di sini, si kain batiknya itu, setiap kain batik itu selalu dibubuhi keterangan bahwa ini dikerjakan secara hand drawn, secara batik tulis, dikerjakan oleh siapa, gitu. Dikerjakan di mana dan kapan itu memang selalu dilengkapi oleh si brand ini. Ini adalah inisiasinya Citra Subiakto, seorang desainer, gitu. Dan ini pun si sejauh mata memandang ini pun memiliki campaign yang luar biasa besar ya. Jadi selain membuat batik, memang dia juga merelasikan kampanyenya dengan yang sifatnya mengurangi sampah laut. Terus mereka juga memilih siapa-siapa saja sih yang bisa jadi model atau jadi muse-nya, gitu, seperti Eva Celia, seperti Dian Sastro, supaya ya tadi si word of mouth atau si buzz marketingnya tadi nyampe. Gitu. Kalau misalkan mereka hanya menggunakan model secara kebanyakan, desainnya jadi tidak bunyi. Itu pesannya jadi tidak nyampe. Tapi kalau ketika orang tahu, Dian Sastro itu adalah seorang ibu, seorang istri. Dia juga adalah salah satu selebriti yang bersekolah tinggi seperti itu. Dia concern terhadap lingkungan, concern terhadap katakanlah dunia perfilman, terhadap wanita. Jadi si desainnya itu jadi satu paket, bukan hanya kita lihat ini adalah batik gitu, tidak. Jadi sejauh mata memandang itu udah full package bahwa konsepsi greennya kena, terus dia dengan marketing yang sifatnya memang nggak yang keluar-keluar tadi, tapi lebih kayak ini digunakan oleh orang yang tepat, maka kalau mau menjadi
seperti Dian Sastro gitu, pakailah sejauh mata memandang. Walaupun ya jadi si subliminal message-nya seperti itu sebetulnya secara kasar, tapi word of mouth itu memang menjadikan sejauh mata memandang itu dibicarakan gitu, bahwa walaupun satu kain itu harganya kalau nggak salah 3 jutaan ya, gitu. Walaupun memang menjadi barang mewah gitu. Kalau waktu itu kan pada masa sebelumnya kalau pakai katakanlah mau ke nikahan gitu terus beli dress Zara yang 900.000 mungkin jadi sesuatu yang sifatnya lumrah, atau misalkan mamahnya atau ibunya teman-teman di sini jahit baju, beli kain, misalkan beli kain tuh katakanlah untuk satu momen tertentu harus membeli kain yang katakanlah harganya 200.000 ke atas 1 meter, lalu harus membayar penjahit dan lain sebagainya. Nah, di situ kan kemewahannya ada di situ ya, luxury-nya ada di situ. Nah, sekarang itu dengan makin banyak segmentasi konsumen yang paham terhadap si ethical fashion, si luxury-nya berubah. Gitu. Jadi, ya saya punya sesuatu yang mewah ketika saya punya kain sejauh mata memandang. Ini kalau di ibu kota yang saya tahu pada segmentasi tertentu ya, pada usia milenial akhir itu seperti itu. Ini salah satu campaign-nya dalam fashion show, ini juga sama ya, melibatkan istilahnya influencer ya, bukan model saja, seperti itu. Nah, ini juga salah satu eksperimen yang saya coba terapkan. Jadi ini saya dan partner saya juga saat ini lagi happening banget ya sustainability ini, kami juga berusaha merespon gitu bahwa sebenarnya susah nggak sih membuat desain yang sustain gitu, membuat desain yang ramah lingkungan. Lalu kami memilih untuk kalau tadi sejauh mata memandang kan dia membuatnya kain ya, dan mungkin kalau potongan-potongan basic gitu untuk bajunya. Nah, kami memilih untuk mendesain untuk anak gitu, karena anak adalah masa depan, karena anak pun memiliki kebutuhan yang lebih penting. Jadi kalau saya yang sudah punya anak kecil ya, jadi istilahnya ya mungkin saya terhitung bisa beli baju itu kalau sekarang sudah hitungannya bukan berapa bulan sekali, mungkin berapa tahun sekali. Sekarang pun sudah tidak ke kampus seperti itu. Beda dengan anak-anak. Ya, anak-anak jauh lebih penting gitu. Saya yang butuh baju, ketika saya pergi ke toko malah saya emang nggak dapat baju. Anak saya dapat 2 atau 3 potong seperti itu. Jadi memang lebih penting kebutuhan anak. Nah, lalu sebetulnya dengan kami atau saya dan partner sebagai orang yang paham terhadap konsep sustainability dan memang berusaha mau memperkenalkan, istilahnya mau berkenalan dan mau coba deh kalau kita terapkan seperti apa, ya itu tuh apa ya, jadi konsep yang sudah kami kuasai ya harus ditularkan gitu. Kalau misalkan nyampe cuma di saya atau misalkan kami sebagai orang tua aja ya nggak kena lah gitu. Jadi ini memang anak-anak juga harus tahu nih bahwa seperti inilah kondisinya. Nah, lalu kenapa pakaian anak bukan pakaian bayi? Karena ada SNI wajib untuk pakaian bayi dan anak. Jadi kami desainnya 3 tahun ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini mirip sama sejauh mata memandang tadi. Kami juga berusaha menggunakan bahan-bahan lokal dan ternyata ya teman-teman bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan tuh banyak. Walaupun memang saya akui lebih mahal, tapi banyak dan tersedia seperti itu. Jadi tidak perlu untuk pakai bahan-bahan yang ramah lingkungan itu berarti harus yang impor dari mana, beli Tencel apa gitu atau beli Tyvek apa gitu. Oh tidak seperti itu, di Indonesia pun banyak tersedia. Jadi ini contoh-contohnya kalau yang dari eksperimen yang saya buat dan ternyata mungkin gitu ya. Jadi salah satu kriteria dari produk yang baik pun ya itu tadi sebenarnya sifatnya dia adalah timeless gitu. Jadi bukan yang secara tren harus berubah per bulan gitu. Jadi kalau misalkan ini bisa digunakan ini 3 tahun. Ini busana ini sampai 3 tahun digunakan masih bisa. Karena dari potongannya, dari dilihat di sini tidak ada potongan bahunya. Jadi ketika anak besar sedikit masih bisa digunakan. Seperti itu. Jadi ini malah merupakan salah satu eksperimen saya untuk merespon juga si konsep sustainability. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh teman-teman dari Mycotek, mungkin teman-teman juga sering mendengar ya, salah satu rancangannya yang kemarin kolaborasi dengan Pala. Nah, kalau yang ini
Kalau tadi dari sisi mengolah atau mengangkat lokalitas atau tradisi, kalau Mycotek itu sebetulnya lebih mengolah dari sisi vegan, sisi vegannya, jadi menggunakan atau mencari material alternatif. Dan ini pun sekarang banyak sekali ya, bahkan kalau dari luxury brand atau brand-brand besar seperti Balenciaga, itu juga sudah mulai menyentuh, apalagi brand-brand besar yang semula memang pakai fur, pakai binatang, pakai bulu binatang, betulan bulu binatang ya, dan atau pakai apa yang membuat peternakan khusus untuk diambil kulit atau bulu binatangnya. Nah, sekarang mereka pun karena sudah banyak diprotes juga ya, karena tidak ramah lingkungan, tidak etis terhadap binatang. Jadi mulai memikirkan material-material alternatif. Jadi lab-lab atau brand-brand seperti ini pun sudah lagi sangat menjadi sangat seksi gitu, seperti itu, kayak sekarang orang banyak juga yang berlomba-lomba mencari material alternatif yang lebih ramah lingkungan, lebih etis, ethical, seperti itu. Dan ini kalau tadi adalah contoh dari green design-nya, kalau ini saya mencoba memperlihatkan beberapa sedikit saja ya. Ini kalau ini banyak banget si packaging-packagingnya sekarang sifatnya green juga gitu. Jadi ini saya yakin teman-teman juga udah sering lihat ya. Ini juga saya ambilnya di Instagram dari Study Design. Nah, ini di Manila. Ini adalah contoh penerapan packaging makanan yang ramah lingkungan ketika packagingnya setelah makanannya dimakan, ini bisa ditanam. Jadi di dalam kemasannya ini sudah terkandung seeds, jadi kayak selective seeds, jadi sudah ada benih terpilih yang kalau misalkan makanannya sudah dibuang, ini tinggal diisi oleh tanah, diisi oleh soil gini, lalu diairi, lalu bisa ditanam lagi. Jadi pemikirannya mungkin kalau sekarang teman-teman banyak ya, karena kalau lihat kecenderungan dari berbelanja online pun kan mengakibatkan lebih banyak sampah ya, karena kebutuhan plastiknya lebih tinggi. Itu ketika si barangnya atau si produknya nyampe ke tangan konsumen harus lebih aman gitu dengan kurir atau ekspedisi. Kadang-kadang beberapa tahun lalu ya masih kita temukan, beberapa tahun lalu ya, beberapa saat lalu kita masih menemukan bahwa plastik itu ada berapa lapis sih. Jadi dari si produsennya sendiri atau penjualnya sendiri atau reseller atau agentnya, mereka melengkapi dengan plastik. Terus di dalamnya kalau itu baju masih ada plastik bening untuk busananya. Lalu ada plastik luarnya yang ada brandingnya, lalu setelah itu ketika misalkan katakanlah pakai JNE atau pakai JNT, itu dari mereka juga melengkapi lagi dengan kemasan luarnya. Nah itu kan berapa banyak ya plastik yang dihasilkan dari satu tahap, atau jangan-jangan kita sebenarnya belinya barangnya cuma satu, udah gitu kita dapatnya di katakanlah di Harbolnas gitu, yang kayak kalau bisa dibilang nilai benahnya tidak seberapa gitu. Katakanlah misalkan satu kemeja harganya 100.000, dengan diskon sekian persen kita katakan harganya jadi 50.000. Tapi untuk proses yang dilalui si produk itu sampai ke kita, ya itu mengorbankan berapa lembar plastik gitu. Dan plastik itu kalau misalkan ternyata pakai plastik yang biasa, itu pun kita harus concern lagi masalah degradabilitasnya, seperti itu. Makanya sekarang mulai banyak online shop atau e-commerce juga yang menggunakan plastik-plastik ramah lingkungan, walaupun kalau plastik sih belum ramah lingkungan ya, tapi sudah digunakan pengganti-pengganti seperti menggunakan amplop saja, atau kalaupun memang pakai kemasan aman itu pakai Tyvek, pakai bahan-bahan Tyvek. Tyvek itu kan sebenarnya klaimnya bisa degradable ya, jadi bisa pada beberapa tahun, berbeda dengan plastik yang butuh 500 berapa tahun? Saya salah ya, tolong dikoreksi, sekian tahun untuk kembali lagi ke tanah, berbeda dengan kertas, berbeda dengan kalau sekarang banyak digunakan itu adalah plastik tapioka ya, yang dari tepung singkong. Nah, sekarang kenyal-kenyal itu banyak digunakan juga. Nah, ini pun menjadi salah satu upaya pemecahan masalah itu, bahwa ketika satu produk ini mengakibatkan atau efeknya adalah satu sampah kemasannya bisa menjadi media tanam seperti ini. Ataupun ini dari limbah pohon pinus ya, mungkin kalau teman-teman yang akrab dengan hutan pinus itu kan banyak sekali sampahnya ya, walaupun memang itu sampah yang tidak istilahnya tidak mengganggu, karena kalau misalkan hutan pinusnya adalah hutan liar ya memang tidak perlu diapa-apakan, sampahnya akan kembali lagi ke tanah. Tapi di sini dia coba mengangkat mengolah desain yang menggunakan benda-benda yang
ya sifatnya tadi ya dianggap tidak ada nilai gunanya, tapi ketika didesain dia mempunyai nilai baru, yaitu nilai pakai, nilai estetis. Nah ini bentuknya seperti sikat ya, bawahnya ini kalau teman-teman, saya nggak mencantumkan di sini, ini bawahnya seperti ada alas yang seperti alas panasnya IKEA. Nah ini gunanya adalah salah satunya untuk menyimpan stationery seperti itu. Nah, ini dari packaging ya. Jadi kita sudah melihat beberapa persepsi dari upaya respons terhadap green design itu bisa dari desainnya, bisa dari packagingnya. Nah, ini juga salah satunya contoh pemanfaatan tadi si limbah pisang. Ya, ini adalah pemanfaatan kulit pisang. Mungkin ini sedikit mirip dengan yang kalau tadi kan si Mycotek itu ada tahap breeding ya, jadi mereka mengembangbiakan jamur. Kalau di sini memang yang digunakan adalah limbahnya yang dipadatkan kembali ini untuk menjadi sol seperti ini. Nah ini pula yang kalau di FSRD coba kami kami mulai ajarkan untuk mahasiswa-mahasiswa merespon desain-desain atau packaging-packaging yang lebih ramah lingkungan seperti ini. Nah, seperti packaging makanan, ini kan sebetulnya sangat tradisional ya kalau teman-teman melihat makanan yang dibungkus oleh daun pisang itu pasti makanan tradisional atau pasti makanan jadul lah gitu seperti itu. Namun di sini ada inovasi yang ditawarkan bahwa daun pisang adalah bungkus luarnya. Nah, dalamnya yang bersentuhan dengan makanan itu sebetulnya ada boxnya lagi. Seperti ini yang saya tunjukkan ya, yang kotak ini. Ini pun sama bahannya dari daun pisang. Yang dipadatkan, ini dihancurkan lalu dipadatkan dengan kanji. Ini cuma satu ya. Saya ada 3 contoh tapi kok tidak ada ya. Nah, mungkin beberapa lainnya bisa teman-teman lihat ya ini dari saya lupa mata kuliahnya. Dari rupa dan desain gitu ya. Saya rada lupa nama mata kuliahnya, PRD singkatannya. Ini mungkin teman-teman bisa melihat di Instagramnya ya, kalau penasaran. Di sini ada beberapa inovasi mahasiswa TPB, ini mahasiswa TPB ya, yang memang mencoba merespon isu dari packaging, sampah packaging yang begitu meningkat, lalu mereka merespon dengan desain-desain packaging seperti ini. Banyakan pada makanan. Ya, jadi berikutnya. Jadi sebetulnya saya bisa simpulkan bahwa sustainable design ini dalam hal fashion, dalam hal tekstil, tidak terkhusus pada fashion aja ya. Jadi pada produk, pada interior pun sebetulnya ini memiliki masa depan yang panjang. Walaupun bisa dibilang lama ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari frekuensi pengadopsiannya, mungkin kalau secara umum itu menjadi satu tren yang umum itu hanya membutuhkan 1 atau 2 tahun hanya membutuhkan 1-2 bulan bahkan untuk memperkenalkan. Nah, sustainable design ini adalah ternyata proses yang panjang. Seperti itu. Jadi katakanlah kalau misalkan pertama kali diperkenalkan atau pertama kali gaungnya mulai terdengar itu tahun 2015 sampai sekarang 2021 itu sebenarnya masih dalam tahap pertumbuhan. Gitu, karena awareness-nya belum semuanya nyampe ke konsumen. Tapi kalau saya lihat ini bisa menjadi ya memang proyek jangka panjang aja. Kita menunggu memang berapa banyak orang atau berapa banyak desainer yang mulai merespon atau makin banyak merespon dari si tren ini. Jadi bahwa ya harus sustainable desain itu. Jadi sudah mulai memikirkan bahwa ya desain itu harus timeless, harus impactful, bukan hanya istilahnya hanya dipajang sekejap lalu setelah itu selesai. Jadi harus arahannya bukan punya desain yang keren untuk sesaat, setelah itu sudah impresif hanya untuk 1 kali, setelah itu selesai. Namun itu juga memberikan awareness pada konsumennya bahwa ternyata desain yang saya pakai itu adalah sesuatu yang timeless. Ketika saya gunakan itu pun impact-nya selain pada penggunanya sendiri bahwa dia bangga, saya menggunakan sesuatu yang punya kemewahan dalam arti lain ya, bukan oleh bling-blingnya, bukan oleh brand internasionalnya, tapi dengan saya menggunakan produk yang sustainable atau produk yang ethical,
ini saya turut menyumbang kebaikan pada lingkungan. Seperti itu. Saya tidak merugikan atau saya tidak menyumbang emisi tinggi pada produk, pada proses manufacturing-nya, seperti itu. Mungkin tampak remeh, tapi kalau misalkan pikiran itu sudah tertanam pada banyak orang, itu menjadi impactful. Ini ya, jadi kalau misalkan siklus awalnya seperti ini, kalau sekarang kita sudah, nah kalau sebelumnya kan desainer-desainer berlomba untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya cepat ya, gayanya itu sifatnya fat, jadi mudah hilang. Nah kalau sekarang tuh ya harus memikirkan sesuatu yang sifatnya punya cycle lebih moderate atau klasik, seperti itu. Mungkin teman-teman juga ingat sekarang kan banyak dimunculkan lagi gaya-gaya seperti baggy jeans, boyfriend jeans, atau pakai blazer-blazer gombrang, yang sebetulnya itu tidak perlu membeli sesuatu yang baru, tinggal buka lemarinya mama atau lemarinya tante, lihat ada blazer apa sih, ada baju apa sih, yang sebetulnya dengan teman-teman menggunakan dan paham itu justru lebih keren dibanding dia pakai produk terbaru dari mana gitu, atau misalkan dia pakai katakanlah dia pakai t-shirt of white. T-shirt of white keren sih, ya jelas keren ya, mahal t-shirt aja harganya mungkin bisa 3 jutaan. Keren kok, keren. Atau misalkan teman-teman pakai katakanlah apa ya contohnya? Jaket athleisure-nya siapa? Kayaknya West tuh Yeezy ya. Kayaknya West bikin jaket nggak ya? Ya atau Adidas atau Puma atau apalah ya. Keren kok, keren. Gitu. Tapi setelah itu apa? Kalau misalkan produknya dia punya usia yang panjang ya syukur-syukur gitu. Teman-teman tidak akan bosan saat 2 kali 3 kali pakai atau misalkan setahun pakai udah gitu selesai. Gitu. Kalau misalkan ya percuma kalau misalkan itu teman-teman belum paham. Tapi kalau misalkan membeli suatu barang mewah dengan kesadaran, oh saya membeli desain yang baik dan saya pengen ini timeless, itu justru lebih keren. Seperti itu. Jadi memang yang dikejar itu bukan hanya pemahaman, bukan yang dikejar. Jadi desainer yang makin paham, lalu dari desainnya diolah, dari packagingnya diolah, prosesnya pun lebih etis. Namun juga kita pun harus mengejar bahwa konsumennya sendiri paham. Gitu. Ya, jadi kalau teman-teman pernah, ya kalau sekarang saya yakin ya teman-teman sangat akrab dengan hal-hal yang sifatnya pre-love item, atau misalkan kalau sekarang istilah-istilahnya, kalau dulu kan istilah-istilahnya sederhana ya, baju baru, baju lama, baju bekas. Kalau sekarang ada pre-love item, ada mint condition, defect lah, terus new with tag, new without tag, atau very 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 good condition dan lain sebagainya. Kalau dulu belanja di Cimol ya, di Mall Cibadak yang adalah isinya barang bekas, kok kayaknya tampak hina ya gitu. Gini jadi kayak dulu tuh baju bekas tuh, itu baju second, itu baju ekspor yang dapatnya di Cimol. Nah, kalau sekarang fenomenanya teman-teman belanja di thrift store itu justru keren. Kalau teman-teman membeli barang second atau second hand item itu justru lebih ya itulah kita bukan memotong, kita justru memperpanjang siklusnya tadi. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya sebenarnya penjelasan saya sudah selesai, tapi ini menarik sekali karena saya baru temukan kemarin. Jadi salah satu bacaan yang sangat-sangat relevan untuk kami itu ada namanya BOF ya. Ini mungkin teman-teman yang tertarik fashion atau textile bisa follow di Instagramnya. Jadi ini adalah Business of Fashion. Jadi dari tahun ke tahun ini BOF ini dari artikelnya, dari wawancaranya, juga dari sudut pandang dan perspektifnya itu sangat menarik dan banyak ini mereka tidak meriset seperti kita yang risetnya akademik gitu ya, tapi exposure terhadap si hasil risetnya itu yang justru menurut saya ya impactful banget, kena banget ke konsumen. Nah ini relevan ya dengan apa yang mungkin teman-teman pelajari juga, mungkin pernah mendengar bahwa dalam marketing itu, saya tekankan lagi ya, bidang saya bukan marketing, tapi saya pun mempelajari ini. Ada 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Ya, ini merupakan 4P yang paling dasar. Ini pun kalau saya tidak salah, ini tahun berapa ya si 4P ini, sebentar saya cek dulu, takut salah bilang. Wah, tidak ada tahunnya ya, tapi saya rasa dari tahun 60-an kalau nggak salah ya benar 60-an.
Jadi ini yang dikeluarkan oleh Jerome McCarthy ini, bahwa pada dasarnya marketing itu memiliki 4P. Product, price, place, promotion. Satu produk itu harus terlihat barang atau jasanya, terus bagaimana harganya, terus di mana dia dijualnya, dan di mana promosinya. Nah, ternyata pada tahun 2021, ala salah satu Global Chief Digital Officer dari advertising firm ini ada namanya Sean McDonough. Nah, dia baru mengeluarkan ini. Dan menurut saya, ya itulah tadi, mengapa kita harus belajar tren, harus belajar fenomena, supaya memang apa yang kita desain, apa yang kita pelajari, apa yang nantinya kita produksi, apa yang nantinya kita desain itu menjadi relevan. Nah, ini 4P dari marketing ini, 4Ps ini, jauh lebih relevan dengan masa sekarang. Bahwa ini bentuknya piramida ya. Di paling bawah itu paling bawah adalah purpose. Ya, pendekatannya itu pada value driven. Jadi purpose-nya si benda atau jasa. Lalu yang kedua itu ada positioning. Ya, jadi yang kedua itu positioning loh, bukan price justru ya. Kalau di sini kan kalau kita lihat dari produk itu ke price. Kalau di sini dari purpose itu ke positioning. Bahwa ada brand culture through marketing. Jadi kalau sekarang kembali lagi pada word of mouth atau si buzz marketing, jadi si brand culture-nya itu gimana sih dia bisa mendekati si konsumen gitu. Gimana sih pemasaran itu bisa mengubah pengalaman dari si konsumen, dan juga dia dapat menarasikan brand culture-nya sendiri. Nah, di atasnya lagi ada partnership. Nah, ini kalau teman-teman sering dengar itu ada yang collab gitu ya. Nah, collab ini justru menambah nilai. Jadi kayak si brandnya sendiri sebetulnya katakanlah brandnya belum naik atau seperti apa ya, maksudnya masih startup lah, atau misalkan dia masih merupakan rintisan seperti itu. Tapi once dia collab dengan katakanlah desainer, atau kalau misalkan dalam startup itu dia hire katakanlah mungkin web designer atau apa yang jauh lebih sudah jadilah seperti itu. Nah, collab ini justru dia mengkomplement brand itu dengan cepat. Gitu. Jadi prinsip collab ini mungkin teman-teman juga udah lumrah ya, kayak kalau teman-teman tahu sepatu Brodo yang sekarang lagi happening ya, Brodo collab dengan siapa, lalu dia memiliki, jadi ada experience di situ. Jadi experience-nya didapat bukan hanya oleh desainer atau produsennya, tapi juga oleh konsumennya. Seperti itu. Naikin porto juga sepertinya. Dan yang berikutnya itu di akhirnya itu adalah personalize itu. Bahwa produk dan pengalaman itu menjadi sangat-sangat penting. Yang terlihat pada si personalize-nya satu produk. Kembali lagi bahwa ini pun terkait dengan kita harus paham dengan pengetahuan akan konsumen ya. Kalau tadi kan kita sudah bicara soal desainnya, packagingnya, strategi marketing, mungkin di sini juga Bu Mia sudah memberikan banyak materi tentang ini. Tapi yang saya tekankan di sini juga adalah mangap-mangap. Fenomenanya seperti apa. Bu, Lalu mangap-mangap, Mak. Ya Allah, nih Bu Bembani, Mak. Bacar ya, bacar ini. Siapa yang bacar ini tadi mic-nya? Ini. Lalu siapa yang menggunakan dan bagaimana konsumen itu mendapatkan merasa terwakili dari produknya. Kembali lagi bahwa mungkin teman-teman di sini akan melakukan simulasi perancangan mungkin ya di akhir kuliah ini atau nantinya. Nah, konsumen yang akan dihadapi oleh teman-teman itu kita lihat. Kalau misalkan saya adalah generasi milenial, saya merancang, katakanlah saya merancang, kalau saya merancang untuk anak, saya merancang untuk anaknya milenial. Atau kalau misalkan saya menjual makanan, yang akan membeli makanan saya itu, katakanlah bisa dari milenial, bisa dari generasi X, atau yang masih ada, atau mungkin late bloomer itu masih, baby boomer akhir itu masih ada, atau konsumen yang usianya 50-60 tahunan. Nah, mungkin teman-teman akan lebih relevan ketika mempelajari fenomena atau cohort atau generasi Z. Yang teman-teman pun mungkin sebetulnya berada di situ. Gitu. Jadi di prinsipnya generasi Z itu kan senang sekali dengan hal yang sifatnya customize ya. Jadi di sini sih saya merasa ini terwakili banget personalized product. Mungkin begitu. Terima kasih dari saya, Bu Mia. Mohon maaf ini jadinya nyerocos sendiri ya. Soalnya mau dipotong pertanyaan, khawatir
Ya nggak Nanti susah apa-apa. lagi balik laginya. Nggak Baik, ya apa-apa sekian Bu dari Tiar. saya, Bu Mia. Iya, Mangga Iya, saya iya. kembalikan ke Bu Mia. Ya, terima kasih Bu Tiar. Ini materinya Sama-sama. sangat menarik juga ya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang lebih baik kepada para mahasiswa juga. Ini selain para mahasiswa peserta juga ada beberapa yang ikut juga di luar peserta. Terima kasih atas keikutsertaannya. Jadi berarti menarik Terima Bu kasih Tiar selamat pagi ininya Bapak apa? Ibu. Aduh, gimana lu ini? Mohon maaf kalau tidak disapa. Karena saya tidak tahu dari awal. Ya, baik kita langsung ke acara diskusi tanya jawab dengan Bu Tiar. Barangkali dari dari para mahasiswa ada yang akan ditanyakan ke Bu Tiar, dipersilakan. Langsung saja biar interaksi ya Bu Tiar ya. Jadi tidak usah di chat, Boleh, langsung saja. Nah ini boleh ada silakan. Angelika. Silakan Angelika pertama untuk bertanya. Baik Ibu Mia, terima kasih. Ibu Tia, terima kasih banyak untuk pemaparannya, sangat menarik. Sama-sama Angelika. Halo, salam kenal. Ya, salam kenal Bu. Nah, sebenarnya yang saya mau tahu ya, bukan teman saya ini ada yang kuliah fashion gitu Bu, terus dia bikin upcycling fashion gitu kan Bu. Nah, jadi kayaknya saya udah cukup familiar dengan pemaparan Ibu tadi. Nah, saya tuh penasarannya kan berarti kalau misalnya gerakan seperti ini menurunkan produksi industri fashion ya Bu mestinya. Nah, itu ya itu gimana sih Bu ke arah bisnisnya gitu dan ke arah sumber daya manusianya. Jadi kan mungkin pekerjaannya jadi berkurang atau gimana gitu Bu. Terima kasih. Baik. Langsung saja Terima mungkin ya kasih. Bu Tia, Baik. satu-satu saja Boleh, ya. boleh. Baik. Mangga. Terima kasih Angelika, pertanyaannya baik sekali ya, betul. Jadi memang ada beberapa prinsip dari si sustainable fashion atau green fashion atau eco fashion. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Angelika, mungkin tadi sudah saya bahas ya mengenai upcycle. Nah, upcycle ini merupakan salah satu fenomena, mungkin saya perjelas sedikit ya, karena tadi Angelika tidak menjelaskan, saya coba menjelaskan di sini. Jadi mungkin kalau di masa sebelumnya kita mendengar kata atau mendengar istilah recycle. Recycle itu kan menggunakan kembali. Nah, kalau upcycle ini sebetulnya siklusnya di up. Jadi apa yang sifatnya kalau misalkan bisa dari materialnya, bisa dari fungsinya. Jadi material yang harusnya kalau misalkan dia pada loop atau pada siklus yang sederhana itu dia setelah selesai dibuang. Nah, upcycle ini justru dia di-upgrade, jadi bukan mendowngrade, menambah nilai yang lain. Jadi si siklusnya ini naik lagi untuk terupgrade seperti itu. Contoh mudahnya kalau misalkan saya bisa bilang menggunakan material-material sisa seperti material-material dead stock ya seperti itu. Istilahnya kalau sekarang katakanlah ada produksi garmen, katakanlah produksi garmen secara besar. Nah, untuk satu potong baju itu menggunakan minimal 1 kali naik mesin itu katakanlah membutuhkan 20 meter kain. Nah, ternyata ini ada sisa 20 meter kain yang tidak digunakan. Nah, itu menjadi dead stock. Gitu. Itu biasanya menumpuk di gudang-gudang produsen. Nah, dan jumlahnya dead stock ini banyak sekali. Dan saking banyaknya ini kadang-kadang kalau dari produsen fashion mereka enggan untuk katakanlah kalau menjual kan berarti katakanlah rahasia perusahaannya bocor gitu kan, terus jadi ketahuan dong dia pakai bahan apa, katakanlah ada brand yang digunakan oleh Zara lalu dengan bahan yang sama itu digunakan oleh merek lokal, itu kan dihindari ya oleh oleh brand besar ataupun brand lokal pun sekarang banyak yang menghindari. Nah, si dead stock itu sebetulnya menjadi bahan bakarnya upcycle tadi gitu. Oh, ini tuh ada kain yang istilahnya tidak bernilai loh, atau misalkan kalau sekarang kalau lokal mudahnya kalau di Bandung tuh kita beli kain di Cigondewah ya Bu Mia, mungkin pernah mendengar Cigondewah. Nah, itu kan sisa-sisa produksinya Bu ya, yang sebetulnya kalau kita beli untuk baju sendiri pun ini ada yang cuma 3 meter atau berapa, atau udah potong-potongan, atau misalkan ada defect di kain, bekas potongan atau apa. Nah, ini justru yang menjadi semacam amunisi untuk si upcycle tadi. Nah, lalu dikembangkan cara pengerjaannya
kalau misalkan sebelumnya kalau kita mendengar potongan kain dibuat kecil-kecil, dipilin lalu ditenun lagi, jelek-jeleknya itu menjadi keset ya. Mungkin kalau kita pernah lihat gitu, kita membayangkan kain sisa dipotong-potong kecil lalu ditenun, oh itu mah kayak keset. Nah, itu berarti upcycling-nya tidak berhasil karena downgrade. Dan itu bukan upcycling karena si nilainya menjadi down. Nah, upcycle itu saat si tenunan kain-kain bekas atau deadstock-nya tadi dia menjadi satu, misalkan dia dirancang menjadi kain sarung seperti itu. Kalau sekarang banyak kan nih sarung yang bentuknya memang cuma tabung seperti itu aja. Lalu misalkan si tenunannya taruh di depan gitu. Atau kalau sekarang misalkan digunakan menjadi material tas. Tasnya kayak cuma tote aja gitu, tapi dia full tenunan. Nah, di situ upcycle-nya berhasil. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Angelica. Dunia fashion ini sebenarnya terdampak nggak sih gitu? Terus mundur nggak sih? Itu jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Seperti itu. Karena dari industri fashion secara mainstream pun kan kalau dikatakan kayak tadi si Rana Plaza tadi begitu runtuh, itu pun yang disalahkan kan adalah merek-merek seperti Benetton, merek-merek seperti yang dijual di Target, atau kalau kita pernah dengar pun ya, mungkin Angelica pernah dengar Adidas itu punya pabrik di, saya lupa, kayak Guatemala atau mana, atau Meksiko gitu, atau negara-negara kecil yang memang istilahnya produknya mentereng, tapi ngerjainnya tuh di mana gitu. Kayak kalau kita lihat itu kayak H&M gitu, made in India. H&M-nya kan mereknya merek mana? Made in-nya India. Nah, di Indianya itu kan sebetulnya pengerjaannya kita nggak tahu ya itu orang dibayar dengan etis atau tidak. Terus setelah ada kejadian Rana Plaza runtuh tadi kan kita jadi mikir ya, aduh ini India ini jangan-jangan pekerjanya yang dibayarnya ini, terus mereka masih mempekerjakan anak yang child labor tadi dan lain sebagainya. Terus jangan-jangan si konsep etisnya tadi tidak dipertimbangkan. Nah, makin banyak konsumen yang sadar akan itu, fast fashion dan industri besar justru makin mengikuti. Gitu. Kalau kita lihat H&M tahun 2015 kalau nggak salah ya, mereka mengeluarkan H&M Conscious. H&M yang lebih etis gitu ya. Walaupun memang ini banyak pula yang meragukan gitu, etis dari mana kan mereka masih industri besar seperti itu. Namun ada upaya ke situ. Lalu seperti katakanlah kalau dari desainer fashion besar seperti Stella McCartney mulai memikirkan mereka pun bahwa oh ternyata mereka dengan pola pikir konsumen yang berubah, mereka pun switching gitu. Bahwa oh ternyata memang yang kita tidak perlu menelurkan istilahnya kalau dulu kan ada fall winter ngeluarin fashion show, spring summer ngeluarin fashion show, terus belum ada lini-lini lain yang di tengah-tengahnya. Nah kalau sekarang tuh saya merasa terutama dengan kondisi pandemi ini banyak banget koleksi yang dikeluarkan dengan lebih efektif gitu. Jadi katakanlah mereka lebih kembali lagi ke couture gitu, kembali lagi yang by request gitu, kembali lagi yang by memang pengukurannya pas badan bukan yang istilahnya diproduksi secara besar. Jadi menurut saya memang fast fashion mengalami shock ya, dan pasti ada kemunduran yang dialami oleh produsen-produsen bahwa kaget nih gitu bahwa tiba-tiba industri-industri besar dan brand-brand besar tiba-tiba jadi tersangka gitu, padahal yang salah siapa, yang mereka yang salah mana, atau yang dipersalahkan jadi semuanya itu kayak snack dog ya, jadi satu salah semua. Namun karena sebetulnya sustainability ini kan saya tidak melihat ini jadi punya flaws atau punya kesalahan atau punya sisi yang kekurangan yang begitu besar ya. Ini diarahannya tuh baik gitu, kayak untuk lingkungan yang baik, untuk bumi yang baik, konsumen pun diuntungkan, bahwa untuk air, untuk mengurangi polusi. Saya tidak melihat ini menjadi, memang ini ya seperti biasa ya, ketika ada satu tren terbaru, mau trennya seperti apa, pasti ada komodifikasi. Namun ketika si tren ini adalah ke arah yang baik, saya melihat bahwa nanti lama-kelamaan industri besar pun malah mengikuti.
begitu. Karena mau nggak mau konsumennya makin sadar gitu. Kecuali memang si industri besarnya memang hanya peduli pada konsumen kebanyakan, atau ada konsumen segmentasi tertentu yang memang tidak bisa diubah gitu. Udah bubal aja, saya mau pengennya tutup fashion yang glamor lah, apa seperti itu. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab, Angelica. Terima kasih pertanyaannya. Ya, gimana Angel? Ya, sudah Jawabannya? menjawab. Terima kasih Bu Tiar, Bu Mia. Sama-sama, Ya, Angelica. sama-sama. Ayo, ada lagi? Ini? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Dita. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Dita Fani. Ya, Dita silakan. Fani. Iya, halo Bu Tiar. Ini Halo, suara saya masuk ya? Dita. Ya. Masuk. Ada. Oke. Terima kasih Bu Tiar atas penjelasannya, menarik sekali juga. Terus mungkin saya Sama-sama. lebih ke penasaran mengenai harganya. Jadi kalau misalkan sebuah produk yang memiliki sustain gitu kan biasanya memiliki value tersendiri. Nah, biasanya kan maksudnya orang Indonesia itu orientasinya terhadap harga gitu, lebih memilih harga yang murah daripada value yang ada di dalamnya. Kalau misalnya dari sisi desain nih, sebenarnya bagaimana sih menurut Ibu untuk menyadarkan seorang konsumen gitu untuk lebih menyadarkan kalau misalkan value yang berada di sebuah produk itu tuh worth the price gitu, Bu. Maksudnya kan kalau misalnya Indonesia biasanya lebih memilih untuk yang murah gitu. Jadi mungkin lebih bertanya di bagian harganya sih, Bu. Maksudnya dari desain kira-kira gimana caranya membuat konsumen itu sadar gitu kalau misalnya harga yang dikeluarkan itu akan sebanding dengan impact-nya gitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Dita. Ya, sama ini pertanyaannya bagus-bagus, Bu. Ya, gini, jadi sebetulnya memang tantangan kami sebagai desainer pun itu kayak itu obrolan yang paling katakanlah menyebalkan ya Bu ya, ketika menentukan. Jadi ini nanti HPP-nya segimana gitu, terus nanti di akhir itu harus jual berapa, lalu kalau jual segitu ada yang beli atau enggak, seperti itu. Memang kadang-kadang persoalan mengenai harga itu di desainer memang gimana ya, dilematis ya Bu ya kalau bisa dibilang, karena kami punya misi gitu ya, kayak seperti tadi disampaikan, kami sebagai desainer punya misi untuk bahwa pesan yang kami konsep yang sudah kami buat sedemikian rupa dan pesan yang kami bawa tuh ya ingin sampai ke konsumen, inginnya konsumen aware. Nah, seperti itu. Dan memang mungkin ini sisi katakanlah ya kalau tadi saya bilang tidak ada flows-nya, tidak ada celaknya dari sisi sustainability ini, mungkin harga itu menjadi salah satu celak ya Dita ya, bahwa dengan konsep sustainable itu memang jadi tidak murah. Begitu. Jadi kita tidak bisa membayar murah untuk sesuatu yang ternyata ya sustainable tadi gitu. Kalau misalkan perbandingannya aja ya, H&M normal yang tag biasa sama H&M conscious itu jauh lebih mahal yang conscious. Seperti itu, karena materialnya lebih etik. Terus itu pun kalau saya tidak salah dikerjakannya bukan di kan ada, saya lupa singkatannya, FBS apa ya? FBI. Ntar saya lupa Bu. Jadi Sri Lanka, Bangladesh, India, sama beberapa negara kecil yang memang jadi negara produsen. Yang memang di situ pun memang terindikasi banyak sekali child labor atau apa. Seperti itu. Nah, kalau kita ya sebagai desainer lokal, gimana sih cara worth the price tadi ya yang tadi ditanyakan. Nah, kalau menurut saya, kalau kita punya segmentasi pasar yang memang sudah pasarnya teredukasi ya, gitu. Kalau misalkan gini lah, kalau misalkan kita merancang busana, nah kita tentukan segmentasi pasar yang memang sesuai dan mampu menangkap pesan kita. Gitu. Kalau kita jualan makanan mungkin berbeda ya, kita targetnya seperti inilah, targetnya kita mau jual makanan tradisional atau misalnya kita merebranding makanan tradisional, target marketnya jelas, lalu sasarannya apa sih? Oh ternyata katakanlah feeling nostalgicnya nyampe gitu. Nah setelah makanan kayak kita mau jualan nasi timbel yang di repackage gitu. Nah lalu experience-nya dapat nih, oh ternyata saya dapat makan nasi timbel packagingnya modern. Terus, oh ini pas lagi makan nasi timbel kayak lagi di pinggir sawah di Garut nih gitu atau apa. Nostalgicnya nyampe udah selesai. Urusan dia mau beli lagi atau enggak urusan nanti kan. Kalau suka dibeli ulang. Nah, kalau busana atau desain atau produk atau apalagi interior itu kan komitmennya lebih panjang betul ya Dita. Jadi
Sebetulnya salah satu cara mendekati worth the price-nya itu adalah memiliki konsumen yang worth. Gitu. Mungkin terdengar rada menyebalkan, tapi kita berteriak pada orang yang tepat. Kita tidak berteriak ke banyak orang, tapi yang nggak tahu siapa yang dengar, tapi kita bisik-bisik sama orang yang tepat. Gitu. Dengan itu, ketika kita punya pesan yang mau kita sampaikan, ya konsumennya langsung nangkep. Karena dia adalah orang yang bisa memang dia yang sesuai dengan si konsep yang mau kita kasih tadi gitu. Nah, kalau konsumennya sesuai, kita segmentasinya tepat, biasanya harga memang jadi pertimbangan, tapi value-nya duluan yang diutamakan gitu. Kayak sekarang banyak banget kan si influencer atau influencer milenial itu kan kayak nggak mikir ya gitu, kayak beli selembar kain harganya 2 juta gitu. Tapi Iya. mereka pun betul kan ya Bu ya, kayak tadi itu kayak membeli selembar kain sejauh mata memandang itu yang gambarnya ayam jago itu kan sempat viral banget tuh tahun lalu. Nah si kain ayam jago itu harganya 2.400.000 gitu. Dan memang ya secara harga kan itu fantastis gitu ya untuk selembar baju. Tapi dengan mereka merasa itu yang sesuai dan mewakili gaya mereka. Lalu mereka pun berusaha menjadi bagian dari si sustainability itu. Jadi itu mereka jadi konsumen yang tepat. Jadi jual mahal pun kalau kita value-nya jelas, kita pesannya nyampe, dan segmentasi pasar kita kena, ya pasti worth sih kalau menurut saya. Seperti itu, Dita. Mudah-mudahan menjawab. Iya, memang itu dari aspek harga masih menjadi PR buat produsen-produsen yang mengusung konsep green gitu. Ada harga premium kan ya, Bu Tiar. Jadi memang itu. Sementara di pihak yang lain juga konsumen belum terlalu aware juga terhadap produk green ini kan gitu ya. Betul. Ya, Jadi memang harus, ya itulah Bu, memang dengan, apalagi kita ya, misalnya kalau kita kan, katakanlah kalau kita jadi desainer atau kita jadi produsen, kitanya sendiri sudah educated. Jadi ya tadilah harus menularkan si edukasinya tadi ya Bu ya, pesan R-nya di situ jadinya. Iya. Iya. Oke, yang lain ada lagi? Mangga. Rania, ya silakan Rania. Sebelumnya makasih Bu Tiar atas penjelasannya udah jelas. Saya tertarik Bu. Saya mau nanyanya gini, seandainya udah banyak orang yang tertarik dengan sustainable fashion. Nah, kalau misalnya makin banyak yang tertarik dengan sustainable fashion, otomatis orang yang jual juga semakin banyak. Nah, mungkin nggak sih Bu, karena kita anggapannya udah lebih conscious nih dalam memilih baju, tapi pasar nih semakin luas. Nah, karena kita kayak lebih peduli gitu dengan apa yang kita pakai itu, kita jadi kayak ya udah kita hemat aja bajunya nih. Nah, jadi malah yang pasarnya yang harusnya tumbuh tuh malah mati gitu loh Bu. Itu sih Bu sebenarnya pertanyaannya. Baik, itu sebenarnya mirip dengan pertanyaannya Angelica tadi ya. Jadi kalau misalkan ternyata sustainable fashion-nya ini maju, jadi sebetulnya si fashion-nya mundur atau gimana gitu. Nah, kalau menurut saya dengan dengan capaian industri fashion sejauh ini, jadi sudah banyak naik turun yang dilalui gitu. Jadi kalau kita bisa dibilang tadi ya, kan harus desain itu harus selalu ada inovasi, harus selalu ada kebaruan. Di fashion, menurut saya kadang-kadang jangan-jangan sudah masuk tahap obsolete loh saat suatu gaya itu memang terlalu banyak diulang. Kalau kita ingat ya, jadi mungkin kalau Rania ingat kemarin-kemarin sempat ada tren kalung choker tuh, kalung choker yang dipakai di sini ya, yang kayak jalin-jalin itu. Itu kan sebetulnya sudah ada di tahun 90-an ya. Terus kalau sekarang crop shirt. Nah, crop t-shirt itu kan sekarang lagi banyak banget ya. Kemarin juga saya sempat lihat di yang H&M yang baru pun
seperti itu. Padahal itu kayaknya itu zaman saya nonton Spice Girl ya, kalau kalian pernah mendengar, kalau teman-teman pernah mendengar, itu kayak zaman Spice Girl, zaman idolnya tahun 90-an itu udah berlangsung. Nah, jangan-jangan sebetulnya fashion pun sudah mengalami kejenuhan dengan ya itu lagi kan yang diulang, itu lagi. Yang muncul yang 80-an. Jadi kayak apa ya, dalil bahwa fashion itu adalah perulangan tuh ya itu tuh kayak jadi pembenaran gitu bahwa ya fashion tuh ya memang sifatnya yang 80 dibalikin lagi, 90 dibalikin lagi, nanti 90 muncul lagi kapan nih kayak gitu. Dan yang jadi masalah adalah ketika mengulang itu kan yang diciptakan produk baru. Jadi istilahnya tidak menyelesaikan masalah sampah gitu ya. Tetap aja ada produksi baru, padahal dengan item yang mirip, dengan mungkin katakan materialnya mungkin sedikit bergeser karena ada kemajuan atau ada teknologi baru. Nah, jangan-jangan si sustainable fashion ini adalah jawaban dari kebaruannya fashion yang dibutuhkan. Seperti itu. Dan ya kalau menurut saya ketika ini ternyata kan kalau misalkan kan dari kan tren sendiri kan sebetulnya ada tren jangka pendek ya dari tren yang memang kayak kalau teman-teman ingat kemarin tuh ada film 2 garis biru tuh yang sempat rame ya. Itu kan atau Dylan tuh film Dylan itu kan ada tren pakai jaket jeans atau jaket parasut yang dari 2 garis biru itu. Nah, itu kan itu tuh kecenderungannya jadi fad sebetulnya. Jadi dia muncul rame udah gitu hilang gitu. Nah, yang masalah itu kan sebetulnya yang masalah untuk sustainability itu adalah tren-tren yang musiman dan memang muncul hilang tadi. Seperti itu. Sementara tren sendiri selain yang fad ada yang sifatnya tren jangka panjang sampai 5 tahun. Nah, kalau kita lihat sustainability itu kan munculnya ramainya tuh udah lama ya dari tahun 2000. Kalau awal tahun 2000-an tuh yang orang udah ngomongin global warming, orang udah ngomongin pemanasan global. Mungkin teman-teman ya waktu pas lahir udah dengar gitu di berita pemanasan global, terus kayak yang populasi beruang kutub terancam karena es mencair itu kan sebetulnya dari fenomena sendiri sudah lama. Dan responnya itu sudah panjang juga ya dari tahun 2000-an awal sampai 2010-an. Terus si ethical atau slow fashion itu sebetulnya dari tahun 2013-an. Ini tahun 2021 tapi masih relevan loh kita bicara itu. Dan belum semua konsumen teredukasi. Jadi saya rasa jangan-jangan memang si sustainability itu atau eco fashion itu bukan tren, tapi itu arahan masa depan gitu. Kalau misalkan memang belum tercapai karena ya itu tadi edukasinya belum nyampe. Terus banyak produsen atau desainer yang masih kayak resisten gitu loh, kayak yang belum pengen berubah gitu. Gue mau masih pengen bikin yang bling bling, masih pengen yang glamour seperti itu. Padahal lama-lama udah nggak ada pasarnya. Jadi makin lama, oh ternyata kualitas kita sudah menggeser kualitasnya, udah bukan yang bling-bling lagi, udah bukan yang sekarang ngeluarin 6 bulan lagi ngeluarin, tapi bikinlah busana yang timeless, bikinlah busana yang ramah lingkungan. Kalau misalkan ternyata konsumennya, ini balik lagi ke pertanyaan Dita tadi ya, ternyata konsumennya makin aware nih, makin mau beli barang mahal dengan nilai yang tinggi, berarti itu otomatis mengubah juga kayak si mainframe fashion-nya pun nantinya berubah gitu. Jadi menurut saya ini bukan kemunduran, tapi jangan-jangan ini sedang menuju proses dari suatu perkembangan fashion sendiri. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Rania ya. Ya. Reza, ini ada tambahan waktu nggak ini? Waktunya pesannya sampai jam berapa Zoom-nya? Kebetulan sampai jam 10, Ibu. Oke, ya. Kalau masih ada waktu, ini sekitar 18 menit lagi ya. Saya buka lagi pertanyaan selanjutnya. Ini makin panas nih, Bu Tiar. Ini makin banyak pertanyaannya. Yang pertama Hanif nih. Kalau Ibu tadi melihat Hanif yang pertama kali ini, kemudian Mardia, kemudian Safa. Nambah lagi, Bu. Nambah lagi Adela. Oke, Hanif dulu. Ayo. Ya, selamat pagi Bu Tiar dan Bu Mia. Pagi Hanif. Terima kasih tadi atas pemaparannya, sangat menarik sekali bahan bahasan hari ini. Sama-sama Hanif. Jadi Bu, saya ingin bertanya. Ini tadi terlintas saja sih Bu. Karena tadi Ibu kan membahas produk fashion itu yang yang tidak sustain itu kan yang menghasilkan terus-menerus, menghasilkan fashion baru.
padahal stylenya mengulang-ulang lagi kan Bu. Nah, saya jadi terpikirkan konsep thrifting itu apakah itu salah satu bentuk sustainable product bukan Bu? Kan itu thrifting itu kan dari baju bekas gitu ya umpamanya. Jadi kita pakai, nah itu apakah itu termasuk salah satu solusi untuk membangun sustainability gitu di fashion gitu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Hanif. Hanif udah belajar di thrift store mana Hanif? Gede Bage Bu. Gede Bage. Ih, dekat rumah saya dong, dekat rumah Bumia juga. Nah gitu. Jadi sebenarnya gini deh, saya tanya balik ke Hanif. Hanif merasanya ya kalau misalkan mungkin beberapa tahun yang lalu Hanif masih SMA ya, atau mungkin ada om atau kakak. Nah beberapa tahun lalu kalau belanja ke Gede Bage malu atau enggak? Mengingat kondisi ekonomi saya ngomong aja Bu. Enggak, enggak, tapi maksudnya ada ini enggak, katakanlah, aduh ini kalau ketahuan gimana ya jadi Gede Bage, atau udah justru ngerasa keren atau gimana? Nggak apa-apa sih Bu, saya kalau bagus justru gitu. Nah, karena saya pun memang dari seni rupa ya, jadi saya pun sebelum bergaya seperti ini, saya juga sempat ada ngalamin masa-masa ya, saya juga sempat jadi mahasiswa ya Bu ya. Jadi pakai, apalagi kalau teman-teman pernah tahu ya, mungkin tahu ya, kalau di seni rupa kan tidak punya jaket alma mater ya, jadi kami tuh memang tidak punya jaket himpunan. Kami tuh nggak punya jaket himpunan, ya. Jadi kami cari jaket-jaket yang lain yang bisa ditempelin bed gitu. Jadi nyarinya juga di Cimol. Nah, mungkin kalau kita termasuk segmen khusus ya Hanif ya, kita sejenis nih, kita suka belanja di thrift store. Nah, tapi untuk penyebutannya pun sekarang kita bilangnya thrift store. Kalau dulu kan bilangnya Cimol. Gitu. Kalau dulu kan barang bekas aja gitu. Kalau sekarang bilangnya thrift store, bilangnya second hand gitu. Kalau dulu barang second mau barang second aja gitu. Kalau sekarang dibilangnya ini nih belanja thrift store, second hand atau apa, atau pre-love item gitu kan. Itu menaikkan, jadi peristilahan itu menaikkan gengsi. Nah, apakah termasuk? Termasuk. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan bahwa fenomena thrift store pun sebetulnya dia mengendorse ya. Kalau sekarang istilahnya mengendorse si fenomena green tadi, karena dia sebetulnya prinsipnya adalah mereuse gitu. Jadi kalau di pengguna pertama udah selesai karena udah bosen, nah ini digunakan lagi oleh pengguna berikutnya. Jadi reuse, rewear itu mirip ya. Terus kalau misalkan ternyata dia tidak langsung kayak katakanlah Hanif belinya jaket panjang, terus kata Hanif ini nggak keren nih, lagian yang keren sekarang pendek. Hanif dipotong nih misalkan pinggangnya, terus jadi sobek-sobek keren gitu kan, jadi kayak sekarang, atau misalkan beli celana jeans, belum bolong, sengaja dibolongin pakai Baiklin gitu. Nah justru kan sekarang malah relevan ya sama tren sekarang. Nah itu menurut saya malah bukan menurut saya, itu menjadi bagian dari konsep sustainability tadi gitu. Dengan merecycle baju, terus kan menggunakan lagi baju vintage atau retro gitu. Dan itu pun sebetulnya secara tidak langsung itu kan mereduce. Jadi itu pun mengurangi produksi fashionnya sendiri. Jadi mengurangi, karena orang-orang sudah cukup dengan barang, bukan sudah cukup, ada segmentasi orang-orang atau konsumen yang menggunakan barang second, maka produksi barang baru pun lama-lama ya kayak ketika biasanya kapasitas produksi tinggi, tapi istilahnya yang tahun lalu atau yang season lalu aja belum terjual, ya berarti produsen besar pun memikirkan untuk ternyata kita harus menghitung ulang nih, kita harus mengurangi aja nih produksi kita. Nah dengan mengurangi produksi itu kan otomatis kayak mengurangi emisi, mengurangi sumber daya yang digunakan dan lain sebagainya. Jadi jelas itu termasuk. Jadi Hanif sedang membantu, apa yang Hanif lakukan ini justru keren sekali ya, sedang membantu terjaminnya sustainability ini akan berlangsung lama. Seperti itu. Terima kasih Hanif. Boleh yang berikutnya mungkin Ibu ya dipercepat ya Bu ya, karena ini baik. Langsung Mardia. Oh ya, suara saya terdengar? Terdengar. Pertama makasih Bu Tiar atas pemaparannya, karena buat saya ini suatu pembelajaran baru banget buat saya. Sebenarnya saya penasaran terhadap apa sih bahan yang digunakan dalam sustainable fashion ini, apa yang membuat mungkin baju tersebut mahal kan harganya, itu bahannya seperti apa, karena ini mungkin disclaimer juga, jadi saya sempat baca kalau misalkan kalau serat bambu itu
produksinya itu sangat panjang dan membutuhkan produk kimia yang banyak. Jadi saya juga belum riset lagi, belum baca-baca lagi, cuma hanya baca sekilas, sehingga mungkin ada beberapa orang yang menyebut serat bambu itu bukan suatu bahan yang sustainable karena dia prosesnya itu berdampak buruk kepada lingkungan. Itu bagaimana ya Bu? Karena sebenarnya mungkin karena saya orang awam, mungkin kalau saya misalkan melihat ada produk fashion yang terbuat dari serat bambu, oh ini dari alam gitu, berarti dia sustainable gitu. Tapi kan ternyata produksinya tidak sustainable kan. Jadi sebenarnya saya intinya adalah mau tanya aja bahan-bahan apa aja yang sustainable itu. Kasih. Oke, jadi kalau di tekstil yang biasanya arahannya adalah bahan-bahan yang memang dia kalau bisa memang natural si fibernya, natural material seperti itu. Dengan penggunaan material yang alami itu adalah upaya untuk mengurangi proses produksi panjang yang sifatnya manufacturing yang sumber dayanya lebih tinggi ya seperti itu. Dan dari secara cultivation-nya atau penanamannya pun biasanya kan sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bahan-bahan yang sifatnya sintetikal itu kan sintetika itu kan dibuat yaitu man-made material. Jadi dia sintetis, dia dibuat meniru serat yang aslinya. Ada upaya yang panjang di situ. Nah, kalau bahan-bahan mungkin kalau saya contohkan tadi ya dari brand yang saya coba rintis sama partner saya itu yang digunakan adalah bahan katun. Katunnya pun katun lokal. Jadi di situ kami meminimalisasi adanya tindakan atau perilaku mengandalkan kita pengen pakai katun yang baik nih, yang kualitasnya bagus, tapi dengan itu kita harus katakanlah impor atau apa. Itu kan sebenarnya sudah jadi bagian, jadi tidak etis juga. Kalau misalkan ada yang lokal, kenapa tidak digunakan yang lokal? Nah, seperti itu. Nah, salah satu produsen yang kami gunakan seratnya itu adalah jadi memang dia punya kebun kapas sendiri, kebun kapas sama kebun katun gitu ya. Jadi memang sudah ketahuan gitu kayak ini memang bukan kapas atau katun yang dipaksa ditanam atau misalkan pas dipanen pun memang dia sekenanya gitu atau semena-mena. Lalu pas prosesnya pun memang dikerjakannya tidak secara manufacturing. Jadi yang ngerjain itu masih ibu-ibu di kampung gitu yang masih meminta, masih memilih. Terus setelah itu ditenunnya pun pakai alat tenun bukan mesin, jadi masih ATBM gitu, bukan tenun besar. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk menggunakan material lokal dan juga sifatnya itu tadi sustainable. Nah, namun di sisi lain ada lagi. Jadi selain itu ada rami. Jadi rami itu bukan linen ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di H&M atau di Muji itu ada baju atau kemeja linen itu tidak sama dengan rami walaupun masih mirip itu karakternya. Nah, kalau yang material itu karakternya adalah tidak mudah kusut. Mudah kusut. Jadi mungkin kecenderungan orang-orang dan mind frame orang-orang pun lebih suka baju yang tidak mudah kusut. Nah, itu tuh justru ya itulah tidak mudah kusut itu hanya bisa dicapai sejauh ini ya dicapainya oleh yang sifatnya man-made atau sintetis gitu. Jadi kemakluman orang-orang terhadap kusut dan tidak kusut itu yang justru juga menjadi mind frame yang harus diubah seperti yang thrift store tadi ya, bahwa ya menggunakan kain tuh ya nggak apa-apa kusut kalau misalkan bahannya memang mendominasinya material natural gitu, material alam, yang katun, yang rami, sutra, ya memang kusut itu bagian dari karakternya. Kalau sekarang kan nggak mau ya kusut gitu. Nah, yang tidak kusut itu yang polyester, nilon. Nah, jadi upaya si ethical fashion pun menggeser itu sih sebetulnya bahwa ya nggak apa-apa pakai baju kusut, emang kenapa orang itu karakter kainnya seperti itu. Nah, namun pada katun bambu itu memang jadi masalah tersendiri sih kalau menurut saya, masih jadi polemik juga bahwa kemarin-kemarin ada
t-shirt yang diklaimnya katun bambu, ternyata itu masih menggunakan katun biasa dan masih mengandung polyester karena campurannya memang dia harus ada efek kelenturan. Jadi dan menurut saya kalau misalkan itu klaimnya adalah katun bambu tapi dia pabrikan, ya tidak etis juga sih, maksudnya itu belum menjadi bagian dari sesuatu yang eco gitu, karena kalau misalkan masih manufacturing ya buat apa gitu. Sementara kita tahu bambu itu kan tanaman yang, kalau saya sih merasa karena saya tahu bambu itu tanaman yang semua bagiannya bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Jadi airnya bisa diminum, batangnya bisa dijadikan bisa dijadikan bahan tongkat bangunan, atau iya betul, bahan segala. bangunan, awi gitu. Terus ya masih itu bambu tuh yang kayak ya semuanya bisa berguna, tapi ini ada tanaman yang sengaja ditanam, tanaman yang sedemikian baiknya ditanam, dikomodifikasi, dibuat kebunnya untuk dimanfaatkan jadi serat, ya menurut saya tidak etis juga. Jadi saya sih belum, maaf ya ada tukang tahu Lembang iklan. Jadi menurut saya untuk yang katun bambu itu mungkin saya juga belum meriset lebih jauh, tapi saya sih belum srek gitu. Saya belum yakin. Beda dengan dengan pemanfaatan limbah PET yang kemarin sering kita dengar ya. Jadi botol plastik, kemasan-kemasan plastik yang diolah dengan industri besar karena memang mampunya mesin-mesin besar gitu. Tapi itu arahannya ini nggak apa-apa loh pakai mesin besar. Ini memang harus pakai mesin yang skalanya manufaktur. Tapi ini masalah yang diselesaikannya juga skala besar gitu, mengolah plastik limbah gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kita lihat dari proporsinya juga sih. Jadi tidak yang itu kalau produksi besar berarti ini Pak, enggak, karena kita nggak mampu kayak produksi alat-alat rumahan belum mampu untuk mengolah si limbah-limbah tadi, seperti itu sih kalau menurut saya masalah sudut pandangnya juga. Ya. Gitu, mudah-mudahan menjawab. Ya, baik. Itu ya tadi siapa? Nadia ya. Nadia. Tadi ya. Kemudian Safa ya sekarang. Mangga. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya dan pemaparannya. Saya akan cepat saja. Jadi saya ingin tahu pendapat Ibu, kan kalau misalnya saya pernah baca itu ada fashion yang diintegrasikan dengan AI. Jadi misal kayak pakaiannya itu bisa berganti warna gitu Bu. Jadi kayak kesannya lebih menghemat. Nah itu menurut pandangan Ibu sendiri, kira-kira itu ada nggak sih Bu kayak potensi untuk dikomersialkan, atau karena untuk teknologi seperti itu kan mungkin hanya bisa dijangkau untuk kalangan kelas yang menengah ke atas mungkin ya Bu ya. Itu kalau misalnya nanti seiring perkembangan zaman, kira-kira sistem pakaian yang terintegrasikan dengan AI dan lain-lain dengan teknologi itu kira-kira potensinya ada nggak sih dan seberapa besar? Terima kasih Bu. Oke. Ya. Terima kasih Syafa. Baik, jadi sebetulnya ini menarik ya, karena pada tahun-tahun ini, pada periode ini tuh bisa kita lihat imbang gitu. Jadi memang ada sisi yang mengangkat kembali tradisi gitu ya. Jadi kayak kalau di Indonesia batik naik lagi, tenun naik lagi, orang nyelup pakai indigo gitu, orang nyelup pakai akar mengkudu gitu. Sementara secara hingar-bingar fashion tuh kita lihat warna-warna neon lah, warna toska, warna fuchsia, warna kuning elektrik lah, apa segala macam. Di sisi lain ada pendaya gunaan lagi, mengangkat lagi material-material atau tradisi lokal. Nah ini menurut saya bukan sesuatu hal yang kontradiktif ya, tapi ini ada menjadi inovasi-inovasi itu memang tidak terhindarkan, karena selama ini kan orang-orang juga terus berupaya bahwa kemajuan tekstil apalagi sih yang bisa dicapai gitu. Makanya ada istilah-istilah seperti smart textile. Kalau menurut saya itu well integrated ya, karena kayak tadi saya perlihatkan yang contoh dari Mycotek itu kan sebetulnya kalau misalkan hanya mengubah atau memanfaatkan material alternatif tapi tanpa teknologi ya tidak jadi juga seperti itu. Jadi menurut saya walaupun ini tampak seperti dua hal yang berseberangan, yang satu tradisi, yang satu sustainability, slow gitu, ethical, yang satu sifatnya high tech, tapi ini tuh kan menurut saya bisa sama-sama menunjang. Nah, kalau yang tadi
yang masalah apa AI tadi ya segala macam. Nah ini pun kalau menurut saya, jadi ini yang saya lihat dan yang saya tahu, smart textile ini kan sebetulnya untuk menjawab kebutuhan yang memang sifatnya apa ya, kayak menyelesaikan masalah, itu bagian dari desain gitu, bukan jadi lebih tepat manfaat gitu. Kayak tadi kalau misalkan ada upaya desainer yang menciptakan baju yang bisa berubah warna atau berubah bentuk, atau kayak kalau misalkan secara sederhana deh kayak ada, kalau sekarang istilahnya apa ya, kayak multi cutting gitu, kayak satu baju bisa jadi rok, bisa jadi jaket atau apa. Nah itu kan sebenarnya upaya untuk mengurangi juga penggunaan atau mengurangi pembelian lah gitu, kayak orang nggak perlu beli banyak-banyak baju, cukup satu potong tapi dia bisa multifungsi. Nah terus dengan si smart textile atau si smart fashion tadi, katakanlah ada yang AI tadi, terus sekarang kan malah ada salah satu penelitian, jadi memang dia kayak mendekatkan, saya lupa istilahnya, jadi kalau kita kan tahu bahwa si busana itu ada outer skin-nya. Ya kalau itu outer skin ya udah deh nggak usah pakai gonta-ganti baju gitu. Dibikin aja memang kayak apa kulit kedua gitu. Yang sifatnya imersif. Jadi imersif design gitu. Jadi memang dia sifatnya memang hanya apa? Udah melekat sama tubuh manusia, nggak usah gonta-ganti gitu. Jadi dia udah kapasitif terhadap perubahan cairan, jadi keringat atau cairan tubuh, terus juga dia sudah merespon terhadap odor atau bau-bau keringat atau aroma itu gitu. Jadi arahannya sebetulnya menurut saya mirip itu untuk mereduksi baju-baju masa kini yang ya orang nggak perlu sering ganti baju, tapi dengan teknologi itu memungkinkan dengan satu baju tepat manfaat. Menurut saya itu bagian jadi dari sustainability juga sih, dan perkembangan itu mendukung justru. Mudah-mudahan menjawab ya, Syafa. Iya. Baik, Syafa. Satu orang lagi tadi siapa? Takutnya penasaran. Iya, Mangga izin keluar. Iya, silakan. Iya, terima kasih Ibu, dan sebelumnya izin karena kami akan melanjutkan UTS untuk mahasiswa rekayasa harga. Iya, baik. Oke. Baik, dipersilakan. Iya. Satu orang lagi tadi siapa ya? Kayaknya yang izin juga ya, Bu ya? Nggak apa-apa, Ibu. Iya, nggak apa-apa lah. Baik, iya udah jam 10 mungkin juga. itu ya Bu Tiar, ini sudah jam 10 juga. Ya, terima kasih banyak Bu Tiar atas sama-sama Ibu. materi kuliahnya yang sangat menarik. Mahasiswa juga merespon dengan baik. Juga para mahasiswa jangan lupa absensi mandirinya ya di SIK. Suka pada lupa ya Bu. Kadang lupa gitu, ada aja saja yang lupa. Udah beres baru pada japri ya Bu. Saya lupa gitu. Berarti fenomenanya tidak hanya di SITH saja. Merata Bu. Merata. Iya, makanya saya pada akhirnya suka ini aja Bu, capture di Zoom. Jadi saya capture, saya yang pindahin aja daripada udah deh kalau japri saya juga pusing nanggepinnya. Iya. Gitu ya Bu ya. Bu Tiar, makasih banyak nih sekali lagi ya. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan nggak kapok. Mohon maaf kalau ada kekurangan tadi atau terlalu cepat. Ya, pokoknya lah inilah sip lah. Terima kasih banyak Bu Mia. Para mahasiswa dan di luar mahasiswa juga tadi saya lihat ada yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya dan untuk perkuliahan karena mungkin jadwal itu sangat padat. Kadang-kadang betul Bu, online malah makin padat ya Bu. Makin padat dan makin riweuh gitulah. Ya, baik. Saya tutup saja perkuliahan hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Tiar. Alhamdulillah ini materinya sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa bekerja sama lagi Bu Tiar ya. Jangan bosan-bosan. Mudah-mudahan kapok juga. Iya. Baik, kita tutup saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Ya, Sehat-sehat Bu Mia. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Iya, saya izin live ya Bu ya. Ya, silakan Bu Tiar. Ya, mangga. Ya.